Teman-teman, selamat datang di Udah Kenal bersama Cita Irlani alias Kania, cewek pintar yang dibenci oleh laki-laki yang sangat takut cewek pintar dan berkembang. Masa sih? Itu lo ngarang ya? Enggak. Gue tuh inget banget waktu zaman-zaman lu diserang-serangin waktu itu. Ada yang bilang gitu, ya nih cewek-cewek kayak gini tuh jangan dibiarin pintar. Lihat tuh kelakuannya. Jadi kayak, gue bilang kayak, ya nggak apa-apa gitu. Maksud gue emang, ya jadi cewek tuh harusnya di rumah aja, nggak usah kepintaran kayak gitu. Lihat jadi masalah kan gitu. Coba kalau kamu masak aja di dapur, coba kamu ini-gini aja, pasti nggak bakal ada masalah kayak gitu-gitu. Gila ya, Uus bisa membaca komentar yang gue bahkan nggak lihat loh. Gue nggak lihat tuh komen itu, nggak tahu di Karena mana. gue suka, maksudnya karena gue tuh suka baca psikologis orang, maksudnya gue suka cara pikir mereka gimana sih soal seorang Kania, maksudnya yang kita tahu semua sebelum akhirnya lu kena masalah waktu itu kan, maksudnya orang tuh udah mandang lu anjing Kania nih, mungkin buat para sapioseksual gitu yang mengedepankan otak dibanding fisik gitu, lu tuh orgasmik lah buat mereka gitu. Ngeliat lu ngomong, terus kayak lu ngomong empiris, pragmatis, lu ngomongin irisan, agak- kontekstual, kayak gitu-gitu. Komentar agak serius dikit boleh nggak soal sapioseksual? Iya. A little bit aja. Iya, Banyak orang ngebedain antara suka fisik sama suka intelektual gitu ya. betul. Tapi kalau dari penelitiannya sebenarnya nggak gitu sebenarnya konsepnya. Gue juga believe-nya juga gak gitu. Iya, jadi sebenarnya actually itu kayak sepaketan gitu sebenarnya. Iya. Maksudnya apa? Ya selera lo terhadap manusia lain itu akan selalu mempertimbangkan yang namanya faktor intelektual. Cuman emang relatif terhadap elunya. Jadi lo nggak mungkin nih misalnya kayak lo ibaratnya kita kasih angka deh, misalnya lo intelektual lo 5 gitu. Yeah. Nah sebenarnya lo akan nyari at least mungkin 4, ya 5, 6 gitu. Atau ya mungkin di atas lo bisa ya. Tapi nggak juga lo bisa misalnya sama yang minus 5 gitu. Iya. Berarti pasti nggak nyambung juga Betul. ngobrol segala macamnya. And Betul, then in the betul. end lo nggak bakal bisa attracted dong sama dia. Jadi sebenarnya konsep sapioseksual itu rada-rada absurd ya. Sebenarnya ya selalu Sama- campuran gitu antara Sama fisik. gue nggak percaya dengan biseksual. Karena Gimana pasti tuh? condong salah satu. Condongnya ya. Iya, maksudnya kalau lu straight ya straight aja. Gue not sure about that part karena kalau Kalau dari orientasi gue ini kan maksudnya opini gue gitu. iya. Cuman kalau secara faktanya kan emang orientasi seksual gitu kan spektrum ya. Maksudnya Betul. ya bener sih lu bilang kalau ada condong mungkin Iya. ya. Misalnya ya gue biseksual tapi gue condongnya sebenarnya lebih Kayak ke cuma cowok bisa atau lebih ke cewek. lebih bisa diterima aja. Iya, cuman Iya. emang dia bisa nih dua-duanya juga bisa kan, bisa nafsu sama dua-duanya maksudnya. Tapi kan banyak orang juga yang emang nggak bisa kan, maksudnya bisa nafsunya cuma sama satu doang nih, yang satu lagi kagak Iya, bisa. ya cuman maksudnya kalau gue lihat sih kayak dipakai itu kayak gay diplomatik gitu aja. Kayak mau ngomong sama orang tua cuman bingung, jadi bilangannya biseksual gitu. Oh, itu dalam konteks tertentu ya, Iya. dalam konteks ketika orang tuanya, Betul. ya orang tuanya konservatif mungkin Iya, ya, jadi tradisional, kayak nggak bisa nerima gue yang begini, ya udah gue bilang Diturunin biseksual. dikit ya? Iya, diturunin dikit bener 1 tahun. Iya. Jadi Siap. Jadi sudah terlihat kan dari awal juga semua yang diomongin jadi dalam banget nih, aduh. Bukan dalam secara pemaknaan, tapi emang dalam, kayak harus punya banyak ilmu yang lebih detail gitu kalau ngobrol sama Kania. Nah, gue tuh penasaran nih kan kayak ketika banyak lu diserang, gue juga pernah baca komentar kayak ini orang tuanya ngedidiknya kayak gimana sih, kok jadi perempuan kayak gini apa segala macam. Nah, gue tuh paling nggak suka ketika ada orang yang udah bawa-bawa cara mendidik orang tua ke anaknya. Karena menurut gue Karena lu udah jadi orang tua dan lu iya betul, iya salah satunya itu. Salah satunya Iya. gue jadi orang tua dan kayaknya tidak ada hal yang benar dan salah dalam mendidik anak gitu. Intinya asal lu tidak kasar sama anak lu tidak kriminal ke anak lu, tidak melakukan abuse ke anak lu, menurut gua itu fine aja gitu. Dan abuse ini kan juga sebenarnya lebih luas ya. Kayak ngajakin anak lu ada di konten pun sebenarnya kalau lu mandang itu sebuah abuse ya abuse, soalnya dia Bisa bukan juga. saatnya dia, bener nggak sih? Kayak nah cuman kayak balik lagi ke orang tua ke anak, kayak banyak orang tua yang caranya kalau anak laki harus diginiin, anak perempuan harus diginiin. Nah, gua ngerasa titik di mana gua ngerasa cara mendidik anak tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah adalah teman gua ada namanya Diki Divi. Dia ngondek. Tapi sekarang udah nikah dan itu bukan kedok, emang nikah. Dia dipanggil sama ibunya dari kecil Eneng. Tapi turns out he's straight gitu. Jadi Neng, kalau di rumah tuh dipanggilnya Neng padahal laki-laki.
tapi normal gitu. Oke. Nah, Gue lu komen dikit nih. ya, lu maksudnya Gue gimana? komen dikit bagian itu Oh, dulu. iya, boleh. Jadi kita bagi dua ranah dulu nih ya Us ya. Ranah fakta sama ranah moral nih Us. Iya, betul. Nah, kalau ranah fakta itu bagian kayak orang berorientasi seksual apa tadi. Misalnya apakah dia straight atau dia biseksual atau dia gay dan lain sebagainya. Itu sebenarnya ranah fakta. Ranah fakta ini ranah objektif. Jadi sebenarnya emang bodo amat orang tua yang ngomong apaan nggak bakal ngaruh terhadap orientasi dia secara biologis, ngerti gak? Nah, tapi kalau ranah moral misalnya nih tukang bohong. Nah, itu ranah moral nih, tukang bohong. Nah, misalnya orang tuanya ngajarin apa yang bikin dia jadi tukang bohong. Nah, itu bisa ngaruh karena ini emang bukan ranah objektif. Jadi emang ngaruh justru dari dibentuk dari omongan, dari didikan segala macam gitu. Karakter ya misalnya kayak lu setia nih, kalau lu misalnya menghargai kesetiaan. Nah, itu ranah moral. Jadi itu nggak bukan dari biologis lo apa kan? Jadi lo tumbuh dengan nilai itu atau enggak gitu. Dan itulah yang membentuk tumbuh akhirnya, dari nilai itu atau tidak, value-nya ya. Iya, dan itu dipengaruhi dong sama apa yang orang tua lo ajarin segala macam dong. Dan juga lingkungan juga. Iya, lingkungan segala macam. Kalau biologis emang nggak ngaruh, maksudnya emang itu fakta aja di dalam badan lo. Orientasi lo apa gitu. Hormonal yang gitu-gitu yang berarti bisa ada secara data bisa dilihat gitu ya. Iya. Baik, kalau secara ibu Cita Irlani ini kan tumbuh menjadi seperti ini berbagai macam ranah. Gue pakai tuh kata-katanya biar kelihatan nyambung tadi kan. Ya banyak ranah akademis, ranah sosial, ranah pekerjaan apa segala macam yang lu dapetin sekarang kan pasti lewat proses kan. Orang cuma taunya kayak ngelihat Cita Irlani kayak Nico Robin lah, seksi, pinter gitu, ya kan? Terus kayak thank you. Prosesnya, iya kan gue juga mandangnya begitu. Misalnya lu tuh seksi dan pintar gitu, dan untuk achieve dua ini agak sulit gitu, dan mungkin tidak dipercaya seorang perempuan bisa achieve both gitu, dua-duanya ini. Dan gue tuh penasaran tuh kayak, ini nggak mungkin tiba-tiba muncul ranah, konteks, moral, nggak mungkin gitu. Nah gue tuh pengen tahu kayak, apa sih yang lu jalanin di hidup lu gitu, dari lu kecil apa segala macam, karena gue ngerasanya lu tuh dari keluarga yang privilege, yang punya privilege gitu. Kalau dari gue pertama gue ngelihat lu di Geolive, ngelihat lu ngomongin suatu topik apa segala macam, gue ngerasanya ini anak orang kaya deh gitu. Sama seperti Anda tadi, lu dari keluarga privilege gak? Enggak, gue kira dari keluarga privilege. Kayak gue tuh sama dia sama-sama punya asumsi terhadap satu sama lain. Kalau kita tuh berdua dari keluarga privilege, gue bilang kayak enggak. Ternyata enggak. Ini tadi tapi ya, off the record tadi. Terus gue bilang kayak, dia tuh apa? Dia kan nggak bisa dijawab cuma sekali kan. Dia tuh deal banget kayak, enggak, maksud gue tuh kayak miskin atau emang keluarga lu punya rumah atau enggak, atau gue bilang enggak, sampai sekarang masih ngontrak sama bapak gue. Oh di situ, iya, baru dia cerita di situ. Tapi gue stop, gue bilang ntar aja ngobrolinnya gitu. Ya soal privilege ya kan. Pertama supaya nggak salah paham juga, pengertian dari privilege sendiri kan sebenarnya nggak berarti harus finansial ya. Maksudnya privilege ada macam-macam dibentuknya karena sebenarnya tergantung konteks ya. Ya contoh dulu kali ya dikit ya. Misalnya nih, lo lagi bicara dalam konteks untuk bisa membeli suatu barang ya. Nah, privilege yang diperlukan emang privilege ekonomi, karena buat bisa mencapai barang itu lo butuh duit buat belinya gitu kan. Tapi kalau misalnya privilege dari sisi pandemi corona misalnya, lo mau duit berapapun, yang lebih privilege adalah orang yang imunitasnya tahan terhadap virus ini dong. Oh iya. Ya kan? Nah, orang yang imunitasnya lebih nggak tahan misalnya terhadap virus ini, bakal underprivileged dong, kan? Maksudnya jadi dia nggak dapat nih privilege si imunitas. Jadi privilege itu kayak punya upper hand lah. Iya, tergantung konteksnya ya kan, apa yang mau dicapai. Nah kalau lo dapet upper hand di bagian itu, ya lo privilege di situ. Tapi hal yang sama bisa jadi underprivileged di konteks yang lain ya kan, gitu. Oh gini, gue paham. Misalkan kayak enaknya jadi orang kaya punya privilege, tapi menurut gue jadi orang miskin juga punya privilege. Misalkan kita bikin seminar, kita sukses, kita punya privilege untuk bilang, ayo kerja keras gitu. Karena kita udah pernah nih menjalani gini-gini. Tapi kalau orang kaya nggak bisa cerita gitu. Iya betul, itu privilege. Tapi kalau dalam konteks mau beli PS5, yang lebih privilege dia gitu. Iya betul. Iya ngerti, paham. Gitu, saya paham soal privilege ya. Nah itu konsep privilege ya. Sekarang lanjut balik ke pertanyaannya ya. Maksudnya kayak gue besar di keluarga yang privilege atau enggak. Nah secara ekonomi enggak ya. Jelas enggak, karena emang jelas enggak, nggak bisa lu ngomong jelas enggak, karena gue kalau jelas enggak berarti gue mikir lu tuh dari keluarga miskin, kan gue dari keluarga
di kepala gue tuh dari keluarga orang kaya, berarti bukan jelas makanya. enggak. Oh iya. Ya dari perspektif Iya. gue enggak gitu harusnya. Nah iya, jadi sebenarnya enggak, kenyataannya adalah gue enggak, dalam artian gini sih, dengan ukuran tertentu sih ya, dengan ukuran standar kemiskinan yang dipakai dalam seleksi bidik misi di Indonesia Raya ini, gue termasuk dalam Bidik misi ya, standar bidik loh misi. iya, itu standar negara loh itu. Iya. Standar bidik misi itu di zaman gue ya 500.000 per tanggungan maksimal. Jadi kalau lu 500.000 per tanggungan ke bawah pendapatannya per bulan, itu lu termasuk keluarga miskin. Oke. Nah itu standar keluarga gue waktu itu di bawah 500.000 per tanggungan by the way, duitnya per bulan. Nah jadi dalam definisi itu gue besar di keluarga miskin. Nah tambahan lainnya mungkin indikator lainnya yang bisa lo lihat adalah kepemilikan harta ya, kepemilikan properti, nggak ada rumah, gue numpang. Habis itu rumahnya pade gue. Oh pade, Nah, cuman karena gue nggak punya duit nih, rumah itu dari tahun 90-an sampai 2020 kemarin juga rumah itu nggak pernah direnov atau diapain gitu, sampai suatu kali itu pernah gara-gara kucing loncat or something, genteng atapnya itu roboh gitu. Yang di bagian ruang tengah tuh bener-bener hancur, jedar, terus kita nggak bisa benerin. Wah, jadi udah bolong. Pas jedar, Jessica Iskandar dong. Sumpah gue nggak ngerti sekarang jokes lu nih. Dulu gue paham anjir jokes dia, gue dulu menikmati, tau gak sih jokes dia nih di acara-acara ya, di panggung. Ya karena kan itu emang udah di konsep, ini kan lu as usual ya gini. Oke. Oh, jadi unqualified jokes itu. Trial and error lah ya. Iya betul. Oke. Ya, Kalau gue appreciate Iya. Udah habis itu bolong lah situ. Iya bolong. Terus pernah juga nih suatu ketika nggak tahu somehow ada orang naik motor ya, kayaknya mabuk atau apa nggak tahu, nabrak jendela rumah gue aja. Jadi jedar gitu kan. Terus hancur dar. Terus dianya juga orang miskin. Paling susah tuh ya. Gue lebih miskin dari dia. Punya motor juga kagak ya kan. Gue juga minta gimana nih jendela gue gitu kan. Mau minta benerin dia juga. Aduh sesama jelata gitu kan. Iya. Cuman yang paling bingung gitu ya, ketika ada konflik di antara orang miskin sama orang miskin gitu, terus kayak mau mau nyalahin. minta ganti rugi juga. Iya. Ya elah, dia juga makan juga susah Iya, gitu kan. kayak apa ya, kayak kalau misalnya kita nabrak mobil nih, mobil BMW gitu kan ya. Enak ya. Naik motor, nabrak mobil BMW. Dar, maaf Pak, saya cuma orang kecil, bisa ngomong gitu kan. Nah ini kan dua-duanya orang kecil ya gitu, kayak maaf nih Pak, kita orang kecil, saya juga orang kecil lah. Ini negara Lilliput tuh. Bagus gak itu? Ya, Kan lumayan. Sama-sama kecil. Lumayan lah. Ya, Sama-sama kecil. lumayan, Aduh ya. dinilai ya, di sini ada pada Indro. Akhirnya yang tanggung jawab siapa? Kagak ada anjir, jendela gue bolong aja udah. Jadi kalau hujan-hujan nih kagak bisa lu duduk di situ anjing, orang air hujan masuk semua. Gila kali ya. Oh, udah. Terus nggak ada duit buat reparasi Nggak itu? ada, dianya juga nggak ada duit kan, terus ya orang tuanya datang. Itu kamar siapa yang jebol itu? Itu kebetulan ruang tengah sih. Oh, ruang Jadi bukan tengah. kamar, Oke. ruang tengah. Udah terus ya udah, jadi rumah gue sempet yang kayak gitu dah, jendelanya kagak ada, atapnya bolong gitu kan, ya bodo amat dah gitu. Ya gimana lagi, kagak ada duitnya buat benerin gitu kan. Gue jadi inget, dulu gue punya motor Thunder, nabrak sama Supra. Pokoknya gue juga, motor Thunder gue tuh motor legend lah. Pokoknya gue tuh dari SMA sampai gue kuliah 7 tahun tuh gue motornya itu, si Thunder butut itu. Oh jadi lu tuh posisinya lo miskin yang punya motor berarti nih ya? Iya. Karena gue miskin yang gak punya apa-apa. Tapi gue bagi Motor dua. nggak punya. Tapi itu motor gue berdua sama Sepeda bokap. Jadi itu motor dikasih ke gue, bokap gue bokap. naik angkot. Oh iya, that's the difference juga sih. Lo Iya. ada bokap juga sih. Iya. posisinya. Hahaha. Walaupun dia lebih pintar, aku punya ayah. Itu dia privilege. Itu privilege ya. Dia karena gue masih Iya. punya bokap gue Iya. kan suka beli motor. Maksudnya motor itu buat dia kerja. Cuman karena gue ngambek, jadi dikasih ya kan. Ya itulah motor itu sampai gue kuliah. Nah gue naik motor itu, gue nabrak, gue serempet-serempetan inilah spakbor sama Supra trondol. Emang Supra yang udah nggak diurus juga sama, nabrak begini nih, dek gitu. Kayak itu cuma lihat-lihatan, terus lihat motor masing-masing itu kalau kayak, hah? Ah ini mah sama-sama susah. Ya Pak, yuk. Gitu doang, udah paham. Sebelum kita berkata-kata, kita sudah saling menilai. Ya, Kamu miskin, saya miskin. Tidak usah ada konflik, mari kita masing-masing gitu. Iya, di jalan tuh begitu kayak, aduh udah kita udah sama-sama susah. Gue juga susah, lu juga susah kan. Ya udah kayak, tapi nggak ada kata-kata yang terlucu, coba lihat-lihatan. Ya Pak, yuk.
Udah selesai, konflik selesai. Kalau orang tadi yang nabrak jendela rumah gue, ada conversation tuh, ada Gimana? percakapan. Orang tuanya datengin mak gue. Heeh. Apa tau nggak lu? Ngedaftar utangnya, ada utang apaan aja. Cerita aja tiba-tiba gitu. Bu, saya tuh ada utang begini. Gila nggak sih, Us? Maksudnya, Oh iya. kita belum ngomong Biar aja. kasihan, biar Coba, kita kasihan. belum ngomong apa-apa. Kita belum ngomong misalnya, nih Bu, jendela saya rusak sini. Enggak, belum. Anjir, duduk. Tiba-tiba langsung, nih saya ada utang ini nih Bu, nih belum dibayarin semua nih gini. Gitu. Kayak netizen yang kepergok head comment terus ditemuin. Itu loh alasannya mirip-mirip gitu loh. Iya. Ngomongnya kan. Maaf, saya cuma rakyat kecil. Ini rumah saya juga gini, anak saya gitu. Semuanya diceritain. Itu yang terjadi sama lu. Padahal lu sama-sama miskin. Iya. Itu jadi waktu selebriti datangin tuh gitu ya, datang. Ini ceritanya komen ke selebgram atau Iya, siapa terus gitu didatengin kan. sama bawa polisi nih. Terus kayak, lu lihat berapa kali Revina VT waktu itu ketemu. Begitu juga alasannya. Gitu, saya hilaf, saya ini segala macem. Bu, anak saya masih punya anak kecil, Bu, tolong dipikirkan, tolong gitu-gitu. Semuanya dibahas, pokoknya kesusahan hidupnya dibahas semua di situ. Iya, itu beneran itu. Padahal Wah, kalau ya jadi udah. podcast ada duitnya loh. Harusnya di sini ya. Iya, daripada lu dipakai buat klarifikasi kan. Lain kali ya kalau ada ini kesini gitu ya. Iya, cerita bikin di sini. podcast, iya. Daripada begitu-begitu, pas lagi udah terhimpit, lu ngomong kesusahan, jadi kesannya udah nggak berlaku tuh value nilai historis lu gitu. Tapi kalau lu secara sadar ngomongin historis lu, itu jadi hal yang menyenangkan. Iya kan? Bener. Gila gua di ACC Mantap. gua sama Kania. Terus Udah pasti motivator. aduh. Terus abis itu oke, berarti lu nyokap sendiri kan? Adek Nyokap lu? sendiri, gue punya adik 2, ya gue tuh bertiga nih. Yang namanya nyari duit di Jakarta dengan kondisi nyokap gue pendidikan nggak tinggi ya, maksudnya dia nggak punya S1 nih Iya. gitu kan. Jadi iya pasti susah lah ya, maksudnya nyari yang mungkin bahkan gaji UMR-nya mungkin susah ya, Iya. karena kan biasanya syaratnya at least S1 Iya. gitu kan. Nah jadi nyokap gue emang kerjanya rada-rada serabutan juga, kadang juga jadi agen asuransi, Iya. pernah juga dia jadi kayak waitress gitu, baliknya rada malam ya, agak subuh gitu. Terus gue bertigaannya sama adik gue tuh, asli ya, gue tuh bener-bener harus mikirin banget by the way, maksudnya risiko bahaya yang ada. Karena gue cuma bertiga kan nih, ini 2 bocah masih lebih kecil dari gue. Ibaratnya kalau misalnya terjadi some sort of violence gitu, gue harus yang duluan dong maju gitu kan, nggak mungkin tiba-tiba bocah balita gue suruh dipukulin dia aja gitu. Iya. Jadi kayak gue tuh gitu-gitu gue mikir banget jadinya, kayak misalnya Lalu lu anak pertama berarti? gue anak pertama. Nah emang responsibility-nya emang dilatih banget sih Iya, dari kecil gitu saya kan. juga paham. Iya kan, Gua pasti kayak anak pertama juga ya. Iya, nyokap gue tuh selalu banget yang namanya sering banget ngomong kayak gini, kalau mau mati gitu mulu. Maksudnya kalau dia mati, gue nih yang harus bisa gini gitu. Iya, Jadi iya. kayak dari gue umur ya 6 tahunan lah, gue udah Dikasih tanggung jawab itu. Iya, sebagai adult aja gitu gue. Jadi gue udah sebagai orang dewasa ya, nyokap gue selalu bilang, nih kamu harus mikirnya bukan kalau kondisi normal, kalau kondisi normal ya biasa aja, tapi kalau misalnya mau mati gimana gini gitu. Dia selalu kayak selalu gitu. Iya, jadi gue emang udah selalu prepare for the worst gitu. Nah, gue tuh selalu dilatih untuk kayak gitu banget. Jadi ada rasionya, ada probabilitasnya kalau gue pulang jam segini, ntar ketemu ini, ntar gue bahaya, nanti ngerepotin orang tua. Jadi udah sampai situ pemikirannya. Iya. Nah, tapi itu nanti kalau misalnya kita cerita selanjutnya lagi, maksudnya bisa nih nanti gue tunjukin life lesson-nya, maksudnya setelah gue udah makin dewasa, gue ngeliat sebenarnya pemikiran prepare for the worst itu nggak selalu optimal juga untuk semua situasi gitu. Jadi ada konteks di mana lo justru jangan prepare for the worst, lo justru harus ibaratkan semuanya akan berjalan lancar gitu. Nah, ada momen juga harus kayak gitu. Tapi nanti ya, cuman pas gue tumbuh besar di awal, emang gue di-train banget untuk prepare for the worst. Lu berbeda dengan lu punya probabilitas dengan rasio yang ini nanti prepare for the worst gini-gini bla 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 gitu kan. Nah, kalau gua tuh kalau belum kejadian belum percaya. gitu. Iya. Kalau gua. Itu emang ada di matematik sih, Us. Betul. Gitu, memprediksi gitu sih. Iya. Sedangkan saya anak sastra. iya. Ya, itu flow aja, Bro. Kena masalah, besok juga bayar lagi gitu. Tidak ada itu Terus ternyata terjadi tuh masalah. Ya, nggak prepare gitu. Ya, maksudnya ketika apa ya, karena gue orang yang paling pesimis yang positif. Jadi gue pesimis nih, tiap kali gue melakukan apa, kayaknya nggak bakal keterima, kayaknya bakal. Tapi ketika nggak dapet pun,
gue tidak mengutuk gitu, kayak ya sudah gitu, berarti kita cari jalan lain lagi aja, kita cari yang lain lagi aja gitu. Jadi gue bikin hidup gue tuh simple banget dan selalu prepare for the worst. Dan jadinya secara psikologis gue jeleknya adalah ketika gue dapat, taruhlah sesuai dengan ekspektasi gue tidak terlalu happy. Cuma itu kayak sebenarnya mirip-mirip gue juga sih bagian itunya. jadi kayak ya udah, misalkan kayak gue eliminasi pertama di Suci nih, terus tiba-tiba gue kepilih jadi host Suci 4. Ibaratnya kan biasanya juaranya yang jadi host, tiba-tiba jadi gue, terus tiba-tiba gue jadi kayak, lu nervous nggak? Enggak. Terus Kayak nggak ada nih rasa apa gitu ya? Iya, maksudnya kayak, lu kenapa nggak nervous? Ya emang harus dijalanin, apalagi gue bilang. Masa gue mau mundur? Orang gue udah disuruh, udah kontrak, gimana? Gue bilang gitu. Terus lu ngapain di atas? Ya nggak tahu ya udah jalanin dulu aja. Makanya kan ada tato nggak yakin karena karena semua hal yang gue lakuin tuh nggak ada yang yakin, tapi gue jalanin. Terus habis itu kayak lu akhirnya lu grow up gitu, lu punya tanggung jawab ini segala macam, lu terus kayak ke sekolah minder nggak sih lu, kayak ngelihat lu sepede sekarang gitu. Nah ini nih yang penting juga sih. Jadi kan gini ya, ada dua bagian dulu nih ya. Ada. Nggak apa-apa emang. Ekspresi lo. Udah lama gua nih nggak ketemu dosen, bener. Iya bener nih. Kita bagi dua bagian dulu nih, ada realita, ada persepsi kita terhadap realita, ya kan? Betul, ya. Nah, makan sekali sehari realita, ya. Betul. Menganggap kondisi itu baik atau buruk persepsi. Betul. Ya. Iya. Nah, masalahnya gue dibesarkan dengan sangat-sangat minim yang namanya persepsi dari nyokap gitu. Biasanya kan kalau orang-orang nih mungkin ya, kayak teman-teman gue nih, sering banget gue denger misalnya orang tuanya tuh ngomong ke dia, tuh lihat tuh si ini gini. Dikasih persepsi gitu. Misalnya kayak tuh lihat tuh si ini punya motornya bagus. Ada komparasi. Iya, punya motornya bagus misalnya. Motornya bagus tuh, mewah gitu, baru segala macam misalnya. Ini kemudian dibikinlah persepsi ini bagus gitu kan. Iya. Yang ini baik gitu kan. Yeah. Nah, lo happy kalau kayak gini. Kalau nggak kayak gini nggak happy. Betul. Ya kan? Nah, kalau nyokap gue nggak kayak gitu, dia nggak ngasih konsep kayak gitu. Jadi gue nggak punya perbandingan sebenarnya. Jadi gue nggak punya persepsi bahwa kondisi yang gue alamin itu buruk gitu ngerti gak? Jadi gue happy aja nih, gue sepanjang hidup gue happy, serius. Maksudnya happy dalam arti netral aja, gue tuh nggak merasa kayak anjir suffering nih gue gini, nggak ada. Dari teman-teman, maksudnya kayak di zaman dulu kan kita ngalamin minder, nggak ditemenin gara-gara nggak punya mainan yang sama, nggak ikut ekskul yang sama apa segala macam. Nah dengan cara nyokap lu seperti itu, kan juga tidak bisa menutup kemungkinan kalau teman-teman lu kan ada yang nyerang, maksudnya kayak. Nah ini bagian kedua, gue sebenarnya belum benar-benar mendalami ya, maksudnya secara fakta itu kayak gimana. Cuman banyak yang sering bilang ada konsep gitu, I think dalam psikologi perkembangan gitu ya, biasanya emang elemen pengaruh yang membentuk persepsi lu terhadap diri lu, persepsi lu terhadap yang disebut dengan self concept, konsep diri lu gimana, terus apakah lu tuh harus minder atau nggak segala macam, itu emang bisa dari beberapa sumber kan, dari keluarga, dari teman, dari mana. Nah gue tuh kebetulan kayaknya mostly cuma dari nyokap gue nih dapetnya. Nah manusia lain tuh kayak nggak relevan gitu buat hidup gue. Jadi gue tumbuh tuh disconnected terhadap manusia lain ngerti gak? Nah gitu. Jadi kalau sekolah ya sekolah aja udah. Sekolah dengan urusan gue sendiri, gue fokus sama urusan gue sendiri, sama kepentingan gue sendiri, apa yang gue butuhin, apa yang gue cari. Gue nggak mikirin orang lain ngapain, orang lain mikirin apa kayak, orang lain ngelakuin apa kayak, ngerti gak lu? Kayak ada kerja kelompok gitu gimana? Ya kerja kelompok juga ya udah misalnya, ya udah tugas apa. Nah sering kali bahkan gue biasanya take over aja. Ya udah sini gue kerjain semuanya, udah selesai. Karena gue biasanya menghindari interaksi sama manusia lain. Jadi gue tuh besar dengan zero human skill lah kira-kira ya. Gue kayak satu, gue nggak ngerti manusia lain mikirnya gimana ya kan. Dua, gue juga secara manusia, gue nggak punya range emosi yang normal. Maksudnya kayak nggak sama nih sama orang lain gitu. Ada nih keluarga gue meninggal gitu. Kayak gue juga, kalau gue nggak terlalu deket, gue juga nggak bisa nih tiba-tiba berpersepsi bahwa ini harus sedih nih. Gue juga nggak ngerti gitu. Bahwa gini gitu. Itu gue juga, gue tuh connected with human, tapi gue tuh sering banget memilih untuk dengerin diri gue. Gitu. Jadi kayak misalkan. Jadi suara diri lu bakal lebih besar dari suara orang lain. Jadi misalkan kayak ini gue sambil minum. Ya. Si suatu hari gue ikut basket, terus gue cadangan mati. Terus cadangan mati gimana sih? Gue nggak ngerti basketnya berarti. Cadangan mati tuh nggak dimainin. Oh. Ya, terus tim gue menang. Tim gue menang.
0 points from my contribution. Jadi nggak ada sama sekali kontribusi gue, poin aja enggak, ribuan aja enggak. Jadi kayak teman-teman gue semuanya pada teriak gitu, wah yang menang weh gitu. Gue diam gitu, gue tuh kayak lost gitu, kayak gue pas lagi kayak rame gitu pada lagi selebrasi segala macam, peluk-pelukan, gue tuh diam aja gitu, kayak tangan gue tapi gerak ini just formalitas gitu, kayak oh ya ya, tapi dalam hati gue kayak apa yang mau gue celebrate ya. Maksud gue kayak kontribusi gue nggak ada, terus kayak gue ditaruh di cadangan, gue nggak bantu tim ini apa yang mau gue senengin. Terus kayak orang-orang tuh persepsinya ke gue adalah gue kesel karena nggak dimainin. Bukan, ini lebih pahit dibanding itu. Gue harus merasa seneng, padahal lo nggak contribute. Iya, gue tidak merasakan itu sama sekali gitu. Jadi kayak apa gitu, kayak santai tahun depan lu pasti bakal starter kok, ini karena masih senior pada mau lulus apa segala macam. Gue bilang bukan itu. Gue tuh bukan soal lo nggak iya, main gitu ya. tapi kayak kalau yang buat yang ini, gue lebih kayak itu pengalaman gue pertama soalnya, kayak winning competition gitu, kayak apa ya, kayak gue bilang ke ibu gue, "Mah, aku menang mah basket." Poin berapa nak? Apa yang mau gue jawab? Ya kan, ibu-ibu kan polos, maksudnya kayak bisa menang berarti ada effort dong, ada yang lo lakukan kan gitu. Nah, ditanya bagian dari effortnya adalah parsial dari variabel kontribusi ya lainnya, nggak ada gua. Cuma pemanasan sama nombok, pas lagi pemanasan udah kelihatan keren tim gua gitu, kayaknya sampai cadangannya juga jago, cuma ngasih efek gitu doang. Ya. Lo ada faktor ini nggak sih sebagai lo anak tertua terus dibiasain dikasih responsibility gitu? Maksudnya kayak lo disuruh tanggung jawabin segala-galanya sendirian gitu. Ada nggak sih faktor kayak gitu? Karena kalau gue ada banget sih, I think faktor itu ngaruh banget sih. Jadi kayak kan gue mulai ngerokok, gue mulai minum tuh umur 22, mungkin kayak 3 tahun 4 tahun setelah gue masuk kuliah lah ya gitu. Terus kayak di situ tuh gue ngerasa kayak apa ya, selama hidup gue tuh memfokuskan diri untuk membuat bangga ibu gue gitu. Jadi kayak gimana caranya hal yang bisa gue lakukan ngebuat ibu gue bangga, karena menurut gue selama ini secara akademis gue tidak bisa membanggakan gitu. Nah, gue cari itu di basket. Mungkin terdengar sangat remeh sih buat orang lain, kayak hidup lu tuh gak cuma basket. Cuman menurut gue kayak hal yang pengen gue lakuin buat ngebanggain ibu gue tuh lewat basket gitu. Terus kayak dengan gue ngasih example ini, tanpa gue harus ngomong banyak, adek gue bisa termotivasi gitu ibaratnya. Tapi ternyata hidup tidak selancar itu, ya kan? Gak ada, cedera, dibuang, gitu-gitu. Terus kayak ternyata ya makanya gue sangat relevan dengan pernikahan, karena kadang-kadang hal yang paling lu sayang itu orang yang paling nyakitin lu gitu. Kayak ibaratnya gue sama tamu bisa sopan, tapi sama ibu sendiri bisa ngebantah gitu. Itu nggak tahu teori apa ya, maksudnya secara gitu. Cuman gue ngerasanya gitu, kayak kok gue bisa ngelawan ke ibu gue ya, tapi gue bisa sopan sama ibu temen gue gitu. Karena nggak ada emotional stake lah kalau dalam bahasa gue ya. Jadi kayak sesuatu lo cuman bisa mengalami suatu pengalaman emosi ya, entah lo marah lah, sedih atau apa ya, itu kalau lo punya sama seseorang yang tahu. Iya, kalau lo punya lo punya emotional attachment terhadap si iya, masalahnya lah gitu. Kalau justru itu yang kita sebut dengan ya what matters gitu. Itu matters buat lo, baru lo bisa beremosi dong. Kalau itu nggak matters mah ya udah lo ikutinnya template normanya gimana kan. Ya lo sopan, say hi, bla bla bla. Tapi kalau lo punya itu matters buat lo, ya kan lo punya emotional stake di situ. Ya lo pasti jadi beremosi dong gitu kan. Misalnya dia ngelakuin sesuatu yang apa, lo jadi peduli dong dia ngelakuin apa, orangnya gimana gini. Dan menurut lu yang paling matters buat lu adalah saat itu cuma adik-adik lu sama ibu lu, udah gitu aja? I think bahkan levelnya mungkin kayak influence-nya lebih banyak dari nyokap gue doang kali ya. And then baru adik-adik gue, terus tapi abis itu gini, nyokap gue juga tipe orang yang nggak terlalu banyak sebenarnya ngasih aturan gitu. Maksudnya kayak lo harus gini-gini, sebenarnya enggak sih. Lebih banyak dia cuman soal dikit banget aturannya gitu ya, kayak tadi misalnya banyak tuh soal kenapa sih lo harus menghitung banget yang namanya risiko dari tindakan lo, karena lo harus bertanggung jawab atas risiko itu gitu misalnya. Terus yang kedua misalnya konsekuensi dari tindakan lo itu lo harus pikirin, karena bisa jadi yang nanggung risikonya bukan lo doang nih, ternyata orang lain juga kena. Nah jangan sampai tuh lo jadi ngerugiin orang lain, nyusahin orang lain segala macam, kayak gitu banget. Terutama kan value ini juga akhirnya ngaruh ke gimana gue jadi sangat-sangat apa ya, lone wolf lah gitu kan. Gue sangat-sangat pokoknya
ya udah gue take responsibility on my own gitu kan, diri gue sendiri. Bukan jarang lagi, gue kayak hampir nggak bisa deh yang namanya minta bantuan orang kecuali gue udah benar-benar mentok banget. Karena gue sebisa mungkin nggak nyusahin orang lain gitu kan. Nah jadinya keluarannya adalah gue nggak connected dong dengan manusia lain gitu kan. Karena connection dengan manusia lain itu akan selalu melibatkan yang namanya lo, ya mungkin lo saling nyusahin ya kan, mungkin lo saling, ya nggak sih, kayak tadi mungkin lo saling marah, saling ini, saling itu, ada emotional inilah yang gue nggak bisa aja melakukan itu gitu, dan nggak ngerasa ada benefitnya buat gue pada saat itu gitu. Karena gue lebih banyak fokus di ngembangin diri gue sendiri, skills ya kan, acquiring skills. Abis itu bertanggung jawab sama yang ada di rumah gitu kan, ada di gue, hidup gue. Nah gue fokusnya ke situ ya. Nah gue tuh nggak ngerasa ada pentingnya nih untuk gue terkoneksi dengan manusia lain gitu kan. Nah baru belakangan dong gue belajar bahwa that was wrong. Itu berapa tahun lalu? Abis gue ketemu Sabda. Kira-kira 2018. Anjing. Berarti saat waktu lu nonton gue di ML itu lu baru terconnected itu berarti ya? Ya baru mulai. Ya baru mulai open up dengan manusia lain. Lu nonton stand up, lu maksudnya lu hi lu. Iya, gue making friends, terus gue kayak. Iya karena gini, karena ada satu. Ada apa? Ada hal yang janggal dalam pertemanan. Maksudnya ada hal yang janggal dalam memulai pertemanan sama lu. Oh gitu, gimana? Iya, maksud gue kayak ketemu sama lu tuh, padahal kan temen ya. Maksudnya kayak kita say hi, ngomongin apa kayak gitu yang hai. Enggak, kayak sikap lu ketemu sama gue pertama kali, halo Kania gitu. Terus gue bilang kayak, ini kan di Go Live ya? Iya, ya emang gue kerja di situ. Terus kayak tiba-tiba kayak, kok auranya tuh kayak, wah detail banget gitu. Kayak bahkan gue ngerasa kayak ini gue yang kurang banyak berteman, atau emang ini variabel baru dalam hidup gue, ada orang kayak begini gitu, emang orangnya begini gitu. Tapi itu jadi double nggak sih? Jadi karir lu kan, maksudnya ibaratnya kan lu bisa terkoneksi dengan orang kan setelah lu di Geolive dan segala macam kan. Nah justru itu menariknya adalah sebenarnya yang gue lakuin di dalam media ya, pertama kali gue muncul gitu di media, di nulis-nulis gitu ya, itu gue cuma nulis isi pikiran gue aja, terus gue nggak mikirin variabel manusia lain gitu ya. Kayak yang baca ini mau ngapain mah bodo amat gitu, nggak ada urusannya dengan gue kan ya. Jadi gue berpikir cuman out loud gitu loh, thinking out loud gitu ya, kayak Sheeran gitu. Jadi gue mikir, enggak, maksudnya kayak lagunya Ed Sheeran, thinking out loud. Itu bukan jokes by the way. Itu patternnya jokes. Karena lu memulai itu dari hal yang ibaratnya fokusnya kita dari tadi ke cerita lu, realita lu. Kagak, tapi kan emang frasa thinking out loud di lagunya Ed Sheeran kan? Iya tahu, cuma kayak kayak it's a fact man. Maksudnya gue ada joke. Tapi patternnya jokes, karena gitu? itu skripsi gue. Dan bahkan gue nggak tahu pattern jokes itu ada apanya ya. Maksudnya kayak tadi lu membawakan itu seolah-olah itu sebuah informasi. Itu sebuah informasi. Ya kan, maksudnya kayak, supaya inget nih. Iya kan, kayak thinking out loud, udah berhenti di situ, itu sebuah kalimat, sentence. Oh iya. Tapi lu ngasih patahan di belakang. Oh itu twist gitu kalau dalam joke gitu. Iya. Oke, didn't mean it to be that way. Iya, tapi cuman itu kayak jokes, mampus gue. Tadi dia ngejokes. Lu biasa bikin ini ya, mind mapping ya? Sebenarnya bukan mind map per se sih, gue mungkin lebih tepatnya matrix ya. Oh, matrix. Jadi kayak misalnya ada variabel apa nih, terus yang harus gue nilai apanya. Tapi mungkin kalau lu baru denger gini kayak kerasa pusing ya. Cuman kalau lu kebiasa kan kayak udah plek aja di otak gue. Kalau gue soalnya bukan matrix, kalau gue lebih ke itu dia kayak bikin bagan. Bagan ya, ini gini gitu. Choice-nya ada apa aja. Iya, betul. Jadi sebenarnya mirip-mirip, cuman beda penyajiannya. Iya. Ya kayaknya kalau gue lihat dari lu, kayaknya sebenarnya di kepala lu tuh banyak banget yang kayak gitu-gitu, dan gue ngerasa ketika gue bertemu dengan orang yang kayaknya pemahaman seperti ini atau obrolan yang lu coba buat sajikan di konten lu, ini bukan apa ya, buat ukuran lu yang mungkin tidak terkoneksi dengan manusia lain. Ternyata apa yang lu bahas itu mengkoneksikan gua terkoneksi sama lu. Itu dia, Us. Emang jadi dengan ada internet ini, gua kira ketemu society yang pas sama gua gitu loh. Ngerti nggak? Jadi selama ini gue, by the way, gue tumbuh tuh kan di Meruyung ya. Meruyung? Limo Depok. Oh, Limo, iya. Pedalaman Depok. Jadi Depok pedalamannya. Sampai sekarang masih dingin tuh, ada Limo apa yang YVE ya?
Apa tuh? Di Limo ada Limo komplek bagus YVE. Astaga, Anjir, nggak tahu 1,5 M. Tapi nggak gua ambil Oh, kejauhan. Limo, pokoknya di Limo emang. Iya, tahu. Ya, Limo Depok. Masih asri lah sekarang ya, masih dingin ya, tahu. Iya, kan ibaratnya ya pinggiran lah ya. Iya. Oh, lu di situ. Nah, gue kan hidup di situ nih. Gue sekolah di SD Negeri 52. Itu lu tau gak sih waktu gue kompetisi sains ya? Gue ikut kompetisi nih. Gue sebenarnya nggak tahu itu kompetisi tuh ibaratnya persaingan kayak gimana atau apa gitu kan. Karena gue kan nggak merhatiin manusia lain kan. Iya, lu cuma fokus ke Diri gue, apa yang gue bisa, soal-soalnya kayak gimana. Gue merhatiin. Ya lebih banyak gue belajar objective reality lah. Kayak gimana semesta bekerja gitu-gitu. Gue nggak mikirin manusia lain. Nah, gue fokus ke situ kan. Udah nih gue kompetisi, terus gue menang nih kan. Gue lolos nih ke nasional. Si orangnya pas ngumumin menang itu sampai terdiam dulu nih pas mau baca sekolahnya, tau nggak? Karena dia takut salah gitu. Dia ragu ada orang dari SD Negeri 502 tuh menang gitu di kompetisi sains ini, ngerti gak? bocah Limo. Iya, kayak dia bingung karena biasanya kan penabur Iya. gitu, paham gak lo? Penabur atau enggak apa ya zaman dulu ya? Selain penabur tuh yang swasta. Karisma Bangsa. Gue sih paling tahu itu dong. Apa gitu. International school apa segala macam gitu kan. Iya. Dia bingung dong, ada ini dari SD Negeri 502 gitu. Jadi kayak rada-rada berhenti dulu gitu loh. Bener nggak sih ini yang menang gitu. Nah, karena gue tumbuh di situ, mungkin ya itu juga jadi salah satu faktor. Gue jadi susah dong terkoneksi dengan orang lain kan. Karena dari lingkungan paling dekat lu aja di situ. Iya, lu tidak. Lu sebenarnya secara kepala lu fit in di situ, maksudnya kayak lu bisa punya prestasi di situ segala macam, tapi secara untuk mengisi curiosity lu di situ tidak mumpuni untuk menyajikan fasilitas itu buat lu, sebenarnya kan seperti itu kan. Iya, dan maksudnya kan gini ya, kita juga tahu bahwa bonding dengan manusia lain itu kan selalu ada yang level emosional dong, nggak mungkin kognitif murni kan. Iya. Nah, kalau kognitif murni mah sama komputer bisa ya, kalau sama orang nggak bisa. Jadi pasti ada emotional context kan. Nah, emotional context itu dapat misalnya kayak lu share the same jokes, lu jadi happy bareng-bareng. Betul. Terus lu share misalnya pengalaman susah bareng, lu jadi sedih bareng-bareng, terus berjuang, terus akhirnya proud bareng-bareng gitu kan. Nah, emotional konteks kayak gini mana bisa kalau otaknya nggak terkoneksi, justru itu misalnya kayak jokes dah ya kan. Gue sama lu nonton sesuatu di Netflix, di otak gue nih bisa lucu, di otak gue kagak. Kita nggak bisa ketawa bareng nih jadinya kan. Nah, kira-kira gitu loh. Jadi koneksi dengan manusia lain ini juga butuh frekuensi yang nyambung gitu kan. Nah, justru pas gue akhirnya kenal dengan dunia internet lah, terus akhirnya terkoneksi sama lo lah, Coki segala macam gitu kan, Muslim segala macam. Jadi gue justru jadi punya akhirnya society yang gue bisa terkoneksi. Cuman gue belum benar-benar open karena trust ya kan, trustnya belum kebangun nih. Betul. Ya nggak, gue gimana cara gue trust manusia lain, orang gue belum tahu manusia lain kayak gimana kan. Nah, jadi gue tuh trust issue tinggi banget nih. Gue relationship nggak pernah yang namanya gue benar-benar kayak misalnya lu dulu misalnya pacaran ya, lu pernah gak sih mikirin kayak kita nanti serius ya gitu, committed, married gitu gak sih? Gue nggak pernah kayak gitu. Gue kayak dari depan nih. Sejauh ini kamu maksudnya kayak sebelum ketemu sama Sabda berarti lu berapa kali pacaran? Nggak kehitung. Ya, anjing lu ya. Bangsat lu, tidak terkoneksi secara manusia, kontol masuk lu mah. Bangsat lu kan ya lu ya. Anjing lu. Nggak, tapi maksudnya kayak anehnya kan lu ibaratnya kan lu tidak terkoneksi nih dengan manusia lain. Iya. Tapi kok lu bisa punya pacar gitu. Nah, kalau itu gue ngelihatnya gini sih. Itu requires minimal emotional effort sebenarnya. Ya kan? Sekarang gini dah, lu pacaran. Lu pacaran gini dah, lu nonton pergi nonton gak lu kalau pacaran kan? Iya. Pergi nonton kan nggak butuh emotional effort anjir. Ya udah lu nonton aja, jalan happy, excited terhadap filmnya, selesai. Paham gak sih lu? Nggak ada. Dan ketika gue kuliah nih, mostly nggak, jangan ke nontonnya dulu bangsat. Apa ya? Nggak, lu itu aja dulu, bahas dulu kenapa lu bisa ada cowok yang PDKT sama lu. Dari situ dulu ceritanya, jangan ngomongin jalan nonton filmnya dulu. Iya, kalau bagian itunya kayak gue privilege sih. Gue nggak ngapa-ngapain, gue di PDKT-in gue juga bingung. Iya sih. Ngerti nggak? Nggak, tapi serius. Nggak, tapi fakta. Tapi kalau itu fakta nggak apa-apa. Nggak, but this is what's interesting ya. Maksudnya gue sebenarnya tumbuh dengan physical insecurity yang gila banget. Maksudnya justru gue ngerasa gue nggak bisa nih yang namanya compete di physical gitu. Jadi justru itu karena gue ngerasa physical gue jelek, jadi gue nggak mikirin physical gitu. Justru gue kayak nggak ngurusin kayak luka-luka. Oh, luka-luka codet-codet gitu. Iya, bodo amat gitu, karena ya udah gue physical emang udah -1000 anyway gitu kan, to start with.
Nah jadi gue fokusnya kayak misalnya ya udah gue latihan skill nih piano gitu kan, terus gue latihan macam-macam. Tapi itu nggak ada yang bayar ya by the way, misalnya gue kayak belajar dari orang segala macam gitu. Sebelum ada YouTube. Sebelum ada YouTube, gue belajar dari tetangga gue, kebetulan tetangga gue nih ada yang musician gitu tuh, gue belajar dari dia. Habis itu ya udah gue ikutan kayak di cafe gitu kan, belajar dari musisi lain juga gitu-gitu. Nah, gue belajar, gue fokus kurang nih. lebih ya hidup lo sama hidup gue mirip-mirip sih. Iya. Udah, pokoknya kita berjuang ini. Buat beli kuota buat beli YouTube, apa maksudnya buat nonton video YouTube aja nggak punya gue. Nah, gue kan gak punya device-nya juga kan, maksudnya komputer, HP apa nggak ada di rumah gue. Dulu TV juga yang tabung gitu. Ya itu sama, di rumah gue tuh sama, iya itu sama. Cuman kayak dulu tuh gue tuh selalu ketinggalan, ibaratnya iPhone 12 nih. Berarti gue tuh beli iPhone 2. Ketinggalan gue beli handphone tuh segitu. Nah, di zaman iPhone 2 udah keluar, gue kayak masih tetap pakai Siemens kuning sih. Gue belum sanggup. Gue baru sanggup beli handphone beneran tuh, maksudnya yang berguna gitu itu ya. mah HP buat ngisi pulsa anjing. HP abang-abang counter itu. Nah, itu HP tau nggak? Nggak, mending ya, itu HP di-share aja, dipakai nyokap gue, dipakai gue sama adik gue. HP cuma satu. Nah itu dia, makanya gue bilang jangan jauh-jauh dulu lu ngomongin lu jalan nonton film sama laki. Itu dulu, itu gimana nembusnya bangsat laki-laki untuk bisa. Karena lu kalau ngisi pulsa bingung kali abangnya. Lah Neng, itu main handphone saya gitu. Itu kan bisa ngisi Neng yang itu Neng gitu, kagak anjing. Mentang-mentang handphonenya sama, handphone dia bisa ngisi sendiri bangsat. Nah, tapi itu lucu. Asik. Duh kenapa gua dinilai di sini ya. Oke, terus kayak nah itu kan lu udah punya handphone bagi 4 tuh tapi kan. handphonenya Simen kuning itu kan. Iya. Nah, terus ada cowok mau PDKT sama lu lewat apa anjing? MSN, main di warnet. Cerdas kan gue? Nah, itu gunanya kecerdasan. Bangsat. Anjing. Lu tau gak sih perhitungan gue terhadap duit yang diperluin buat main warnet, tau gak sih? Kan misalnya sejam kan ada rate-nya nih. Yang ya gue efisien banget dong, parah ya nggak sih? Kalau nggak maksimal dong gue bermain internet kan. Betul. Ya jadi gue perhitungan banget ya, misalnya gue chat sama ini, nah terus gue cepet banget nih, misalnya gue harus berkomunikasi sama 10 orang. Gue udah bikin kayak berapa template dia cepet gitu loh, kopas itu. Cepet. Cerdas nggak sih? Gila. Tapi pasti yang paling lu respon yang maksudnya di luar dari template yang lu respon kan yang emang potensial. Ya kayak ini bisa atraktif nih gitu. Ya maksudnya gini ya, maksudnya gue gimana pun juga I think biologically gue cukup normal, walaupun agak nggak normal dikit sih akhirnya. Ternyata turn out gue kelebihan hormon cowok. Cuman maksudnya secara umum dari sisi biologis gimana gue bisa atraktif terhadap lawan jenis, gimana gue bisa attracted terhadap lawan jenis tuh cukup normal. Maksudnya gue bisa mengalami kayak naksir si ini gitu, senior gue siapa gitu. Itu terjadi gitu. Jadi cukup gampang sebenarnya bagian itunya. Gue nggak perlu ada kayak emotional effort yang gimana. Oh, jadi lewat MSN. Ya udah gue suka, ya udah gue hajar gitu. Terus itu pertama kali punya pacar berarti SMA? SMP. Bangsat. Kenapa ya? Enggak nih, SD dong. Bangsat. Ngapa ya? Itu yang gue sering pertanyakan lo, kenapa ya kayak kita tuh udah tahu kita miskin ya. Tapi masih mau mikirin itu gitu kayak. Enggak, itu bukan dipikir, mas gimana sih? Justru itu, that's my point. Aduh. Iya. Itu biologis, instingtif, ngerti gak? Lo naksir orang tuh gak perlu mikir, naksir, udah selesai. Iya, cuman maksud gue kayak dulu gue aja pernah SD tuh ketemu sama nggak tahu karena gue tuh orangnya sama kayak lo di bagian perhitungan soal, karena kan kita keluarga kita kan pas-pasan, keluarga gue juga pas-pasan, maksudnya kayak ketika gue dikasih duit segini harus efektif, itu gue setuju. Iya kan? Kayak misalkan kayak kalau gue naksir sama anak kelas 6B, itu dia rumah jadi Metro Permata, gue kalau main ke rumah dia harus naik angkot. Berapa ribu gitu ongkosnya ke sono. Kalau gue mau ngirit, naik setengah lewat jalan lewat Sang Timur, lewat Departemen Keuangan, terus tembus ke sono, duitnya habis buat beli teh Sisri di perjalanan, buat sambil jalan. Iya, sambil jalan. Jadi kayak apa ya ini? Akhirnya gue tiba-tiba suka sama satu cewek bukan karena wajahnya, bukan karena coba rumahnya deket. Efektif dong. This is the interesting part. Lo cowok, gue cewek. Nah ini ada some gender discrepancy nih di bagian dating ya. Iya. Sebenarnya sih kalau mau dijelasin konsepnya agak panjang ya dari biologinya ya. Jadi kita langsung skip aja konsep, langsung ujungnya aja ya. Ada di Google. Ya, secara ujungnya intinya kan diskrepansinya tuh terjadi karena
aset reproduksi yang berbeda di cewek sama cowok kan. Iya. Maksudnya apa? Ya cewek kan untuk reproduksi itu banyak nih ongkosnya kan, maksudnya hamil, melahirkan segala macam. Jadi secara proses evolusinya cewek bakal lebih selektif dong kemungkinan besarnya. Dan Betul. kompetisinya tuh di cowok dong. Iya. Karena kalau cowok ibaratnya barang murah nih kalau dari sisi reproduksi kan. Iya. Karena ya lu cuma butuh berapa menit sih? Ya maksimal sejam lah misalnya. Iya. Sejam udah selesai reproduksi ya. Iya, betul. Nah kalau cewek kan 2 tahun gitu minimal. Jadi Iya. akhirnya kompetisinya di cowok dong, maksudnya dalam konteks ini. Iya. Makanya ada semacam stereotip yang sebenarnya nggak stereotip banget, emang faktanya kayak gitu, bahwa lebih mungkin cowok ngejar cewek daripada cewek ngejar cowok gitu loh. Kalau gua yang lu bahas tadi sebenarnya simple tau. Apa tuh? Maksudnya? Kenapa cewek lebih selektif dan laki-lakinya yang harus harus berkompetisi? Gimana tuh? Karena cewek punya tete mau memek, cowok cuma punya kontol. Enggak Cuma itu bedanya udah. Nggak, ada. kalau Bener. misalnya cewek punya, Cewek nggak bisa megang tete nih, cewek nggak bisa megang tete cowok. Buat apa gitu? nggak, even if cowok cuma punya kontol, terus habis itu tapi lu posisinya yang hamil melahirkan 2 tahun, lu bakal tetap lebih selektif cuy. Karena ongkos, ini bicara dari sisi Berarti evolusi, reproduksinya lebih mahal. gue nggak cuma punya kontol saat gue hamil, tapi gue juga punya rahim. Jadi Oh, gua punya jadi dua. Oh, iya, gitu maksudnya. Itu jadi hitung 2. Ih. Enggak, sebenarnya kalau hamil melahirkan Nggak cuma mau kalah, 5 menit. nggak mau. Enggak, karena hitungannya salah ya. Gini. Kalau frameworkku salah. Gini. Kalau misalnya hamil melahirkan cuma 5 menit, terus Iya. nggak bakal terjadi. Iya. Nah, ini karena ongkosnya tinggi banget. Nih, gini dah lu lihat di kepiting bertelur langsung nih 2.000 gitu, Iya. 15.000 telur Iya. gitu. Nah, itu seleksinya nggak bakal seketat di mamalia, anjir. Mamalia itu either Tapi manusia, saling kucing, bunuh segala mereka macam. tahu. Ya iya, karena kan dia strateginya kuantitatif strategi. Jadi quantity strategi. Jadi dia perbanyak, kualitasnya rendah. 15.000 nih telur. Ya udah 5.000 yang dimakan kan masih ada 1.000 yang survive kan. Oh iya. Nah, kalau manusia itu kan yang gue enggak. takutin kalau punya anak banyak tahu. Kalau manusia quality strategi cuy. Quality strategi itu jadi kita lebih sedikit jauh, tapi kuat banget nih untuk survive. Kayak misalnya dari sisi otaknya, tulangnya, segala macam. Jadi nggak gampang, nggak easily mati lah gitu loh. Beda sama si kepiting gitu. Nah itu ada tuh istilahnya quantity strategi. Karena mungkin kuantitas buat binatang itu mereka lahir banyak karena buat mengisi rantai makanan kali ya. Maksudnya kayak Enggak sih, nggak ada tujuannya sih. Itu kayak itu cuman inevitable ini aja, inevitable Iya. konsekuensi saya dari realita. lu tahu nggak kenapa kepiting jalannya miring? Soalnya laut penuh. Jadi dia permisi gitu. Jadi Kenapa ikan paus nggak jalan miring? ya kan maksudnya kepiting jalan miring itu karena sempit ada ikan paus gitu. Jadi dia kalah. Nah kalau lo tadi kan kayak ibaratnya belajar untuk decision making atau membuat pilihan-pilihan dalam hidup banyak lewat temen lo gitu ya. Yeah. Kalau lewat kayak ya tongkrongan segala macam Yeah, gitu yeah. kan. Nah kalau gue kan nggak ada tuh ya. Tongkrongan nggak ada kan. Ya nggak usah diomongin Ya. dong. Kalau Terus orang lo belajar merhatiin- dari mana ya? Orang merhatiin dari awal juga nggak pasti nggak ada dong. Nah maksudnya terus pertanyaannya kan, terus gue belajar dari mana gitu. Yeah. Nah gue belajar mostly emang dengan matematika dan sains. Matematika itu ngebantu gue untuk membangun model nih, sehingga gue bisa ngebaca kasus yang sama, pattern gitu, pola. Oke. Ini kasus ini sama. Nah dan kasus-kasus yang sama, functionnya bakal sama gitu. Ya. Nah terus isi dari modelnya itu, functionnya didapat dari sainsnya kan, dari fakta-faktanya nih yang gue Yeah. udah dapet gitu. Yeah. Oh ternyata, misalnya nih gini deh, soal pilihan-pilihan tentang misalnya NATO atau narkoba atau apa gitu. Nah gue bisa pelajarin dulu nih barang apa sih gitu kan. Nah kan Yeah. udah ada nih fakta-faktanya kan. Kalau gue cari di sumber-sumber sains gitu kan. Kadang-kadang juga gue nyarinya di warnet tuh, maksudnya di internet gitu, Yeah. dicari. Nah bisa gue pelajarin dong. Lu sering ke warnet sampai umur berapa? Sampai SMP akhir sih ya. Terus gue SMA udah berhasil tuh nabung beli BlackBerry. Nah jadi gue nggak ke warnet lagi. Tapi bisa ngisi pulsanya? Bisa kan, gue udah, jadi gue main piano. Nah ini nih gue kan punya, jadi gue dapet kerjaan nih akhirnya kan main musik tuh dari SMP. Iya. SMP kelas 1 lah gue udah mulai main piano. Nggak jelas aja sih, maksudnya Iya. kayak ngafe segala macam, orkestra segala macam dengan duit yang nggak jelas kan. Ya. Terus tapi pas udah 3 tahun 4 tahun di situ,
mulai bagus dong duitnya gitu, Iya, berarti iya. rate-nya lumayan lah, Iya, ya udah iya. bisa dong Bisa gue beli- nabung-nabung beli handphone, Buat beli beli pulsa. kuotanya juga bisa. Iya, beli kuota dan mulai nanggung diri gue sendiri. Iya, iya. Terus juga kalau dari sisi uang sekolah, gue tuh sering dapat beasiswa gara-gara ranking 1 mulu. Lo tau gak sih, gue ranking 1 seumur hidup kecuali kelas 2 SMP. Itu juga gara-gara gue ketiduran mulu di kelas, tuh tau gak, itu zaman-zamannya ngapain? Zaman-zamannya dunia malam anjir. Kebanyakan nongkrong nih. Gue ketiduran mulu jadi di sekolah. Anjing, dulu pernah jadi mbak-teng Depok ya? Enggak, itu Mbak nggak Depok Batang by the yang- way. Gue kan SMP di 85 nih, Jakarta. Nah, cuman gue punya sepupu yang gaulnya Jakarta justru, sepupu gue nih. SMP tuh. SMP sepupu gue anak Tarlim soalnya, Tarki. Tarkanita nih, gaul. Mainnya pasti di anaknya. Blok M situ, Kemang. Kemang, ya kan, SMP gitu-gitu, tuh. Pondok Indah gitu kan. Nah, ya gue ikut dia dong, ya kan. Iya, Nah, iya. ini bagus nih, circle nih, menarik nih gitu, interesting. Nah, gue lagi banyak main, ketiduran mulu anjir gue di kelas. Jadi kebanyakan lebih kayak gini nih, ada ulangan harian, telat anjir gue nyampe sekolah. Nyesel? Nggak kena 0 nilai gue gitu-gitu. Nyesel? Ranking 2 apa 3 gitu gue. Lumayan sih, nyeselnya sih. Kayak maksud gue, what the hell gitu kan ya. Kayak sekali doang gue, ibaratnya skip gitu kan. Udah langsung bubar aja nilai-nilai gue. Aduh, padahal gue bisa. Maksudnya kayak, ngerjain enggak, OSIS gue gitu. kan tadi kan statement lu di awal kan, Statement di awal. gue jadi ketularan dia nih anjing. Gue tuh seumur umur baru, Premis awal. lu tuh seumur umur tuh ranking 1 kecuali kelas 2 SMP. Nah, gue kira tuh pas 2 SMP tuh gak ranking 1 tuh kayak ranking 15, ranking 20, ranking 2 atau 3. Iya, ranking 2 3 lah. Ya, Enggak tapi kalau ranking 15 gue juga bingung juga apa yang terjadi gitu kan. Itu requires significant change in my brain aja sih kalau untuk gue sampai ranking 15. Karena kan nggak mungkin pengetahuan di otak gue tiba-tiba hilang. Ya, kecuali gue tiba-tiba amnesia kan, kayak di sinetron-sinetron. Berarti gue level amnesia Ketabrak lu mobil, sih. amnesia. Iya, gue ranking 15-20 sih gue. Bener. Enggak, tapi lo sebelumnya juga gitu. Iya. Sebenarnya gue sih banyak nggak setujunya sama misalnya ada soal Tapi gue SMP pernah kelas 1 ranking 5 itu paling pol. Tapi jujur aja gue nggak menganggap ranking di sekolah itu sebenarnya menggambarkan kemampuan berpikir orangnya sih. Iya sih. Karena lo tau ya. kan tes-tesnya tuh banyak yang kayak, ya itu gue harus hafalin aja sebenarnya Iya, format betul. formulanya Iya, gitu loh. patternnya. Iya. Ya. Nah Maksudnya jadi kayak, yang bikin itu, misalnya turun nilai gue, ya kemungkinan satu gue nggak ikut ujiannya karena gue telat bangun ya kan. Yang kedua ya gue gurunya nggak suka sama lu. mungkin gue lupa beberapa formulanya. Oh. Tapi secara umum kan nggak mungkin tiba-tiba hilang dong dari kepala gue kan. Mikirin formula Gitu, mulai SMP cuy. lu. Gue mah SMP Paham memikirin lo? gimana caranya naikin level dari novice ke thief, terus dari thief ke assassin, dari assassin terus nyari equip, beli Zeni pakai uang lebaran. Gue mah Tapi itu keren kan, maksudnya kayak ada tantangan gitu loh yang lo jawab di situ gitu. Kalau gue justru bukannya kayak lebih boring gitu kan, maksudnya tantangan dalam ujian itu kan kayak gitu-gitu ya gitu. kadang-kadang kan hidup lu pengen kayak hidup gue pengen kayak hidup lu. Itu transaksionalnya paling sering gitu, ngeliat orang kaya pengen enak ya jadi lu jadi orang miskin, banyak temennya, banyak sering nongkrong. Orang-orang juga temenan sama lu karena lu asik, bukan karena duit lu. Tai lah nih, gara-gara gua anak orang kaya gitu-gitu. Pasti ada posisi-posisi kayak Tapi gitu. maksudnya gini, lo emang punya hasrat pengen nyari tantangan juga kan, makanya lo main Ya, game segala macam. Nah, betul. gue sebenarnya dapet nih, gue juga punya desire kayak gitu, tapi dipenuhin emang nggak cukup kalau dari sekolah. Ya. Nah, main musik itu sebenarnya nih. Oh, jadi Musik lu tuh- ekskul di sekolah nggak pernah ikut? Ekskul gue pelatih paduan suara sih. Gue bikin ransemen juga segala macam gitu, tapi kayak ngerti nggak sih lo, itu kayak ya udah gitu. Paduan suara kan maksudnya lu nyuruh orang gitu. Ada manusia lain tuh situ. Kamu Lah kan tenor. gue cuman bikin partitur, dia suruh ikutin partiturnya anjir. Kalau dia nggak ikutin partitur kan gue ngamuk biasanya langsung. Makanya gue nggak ngerti cara komunikasi lain selain yang gue ngerti, ngerti gak? Gue bodo amat di orangnya gimana. Nah makanya itu sebenarnya tuh akhirnya apa yang terjadi? Gue dibully lah. Gue disebarin cerita aneh-aneh. Gue sampai kaget-kaget aja kadang-kadang kalau gue denger cerita nih, gue kuliah. Tiba-tiba gue ketemu orang yang satu SMA sama teman SMP gue gitu. Terus dia bilang, kan denger-denger lu pernah nge-blow job si ini ya? Anjir, gue bahkan gak kenal sama si ini, itu tau gak sih lo? Oh, digosipin macem-macem. Wah gila, gue shocknya tuh pada level, enggak, gue gak kenal men sama tuh orang asli gitu, gak Itu tahu kan. kapan pertama kali lu dibully sama orang gitu? SMP? Gue SMP sih full ya, 3 tahun gak punya kehidupan. Gue misalnya di sekolah tuh kayak kerjaan gue nih dipanggil senior, tiba-tiba gue disuruh joget-joget, suruh salim sama 40 orang gitu kan. Terus tiba-tiba ada gosip kayak gituan lah.
Terus waktu itu gue pernah juga gini, ada cowok chatting sama gue nggak tahu dia punya cewek atau enggak, bodo amat kan, irrelevan dong buat gue nggak tahu kan. Iya betul. Ya udah chattingnya sama gue, apa urusannya gue sama ceweknya, gue nggak tahu dong ya kan. Pokoknya istilah nggak enakan sama orang tuh apa sih gitu, Iya, kayak nggak ada konsep dong. nggak ada konsep. Iya. Itu sih ya kan, nggak ada nih konsep di kepala gue nih, misalnya orang kalau lagi pacaran, gue nggak boleh nih ngerebut pacarnya, nggak tahu dong ada konsep kayak gitu kan, ya bodoh apa itu apa ada conversation sama dia mah nggak ada urusan gue orang ini, iya nggak sih gitu kan, maksudnya gue nggak ada kepikiran dong bahwa oh iya manusia tuh gini cuy kalau berrelationship kan nggak ada konsep gitu kan, karena gue juga sama pacar gue gitu, maksudnya gue juga kayak lo mau chatting sama siapa bodoh amat gitu loh, maksudnya apa bodoh amat tuh dalam artian ya itu urusan lo sama dia, urusan lo sama gue, urusan lo sama gue beda gitu, ya udah lo urusan sama dia silakan, kalau dia better option go ahead gitu kan, kalau gue better option stay, kalau gue nganggap lo better option gue stay, kalau dia better option gue cabut, sederhana kan kalau buat gue kan, nggak ada gue mikirin dia chatting sama siapa gini, ya bodoh amat gitu. Kalau misalnya itu better option, ngapain gue juga maksa dia stay sama gue, itu juga aneh buat gue gitu. Berarti lu punya konsep, ternyata kan lu bilang lu kan nggak ngerti konsep relationship apa segala macam. Iya, maksudnya gue nggak punya konsep yang kayak ngerti nggak sih, maksudnya ada. Tapi yang lu sebutin tadi itu konsep fuck girl tau. Oh itu Memang sebenarnya kalau dari cerita-cerita lu ya, lu dari yang awalnya emang lu nggak mau ada terkoneksi, terus kayak nggak mau lu berada di dalam jaringan orang lain, koneksi orang lain, dalam hidup orang lain. Iya, sampai akhirnya lu memutuskan buat disconnected sama mereka gitu. Iya karena kan? kok ini jadi kayak mengganggu hidup gue, padahal premisnya juga nggak ada gitu. Kayak maksud gue gini loh, ibarat kayak lo memproses informasi nih, ini ada informasi kerjanya mengganggu mulu, padahal nggak relevan terhadap hidup gue, ngerti? Jadi tapi memakan waktu hidup gue gitu. Misalnya nih, gue dipanggil, habis 3 jam waktu hidup gue. Kan rugi cuy, 3 jam gue bayangin, kalau lu latihan musik nih, lu udah dapat berapa lagu, ya kan? Kalau lu main warnet dapat berapa jam tuh lu ngambil informasi apa aja di internet. Jadi saat lu tumbuh kembang, lu lu di Depok. Gue pas SMA di Depok. Ya maksudnya gue tinggal di Depok. SD Depok. SMP gue 85 Jakarta. Ya. Nah SMA gue balik ke Depok lagi. Karena gue udah capek banget ngadepin yang namanya gue dipanggilin lah, terus sama senior gue disuruh bawa Indomie lah di kantin segala macam. Maksud gue, this is a waste of my time aja, ngerti gak sih? Nah terus gue kayak ya udahlah bodo amat ya. Terus gue akhirnya cabut ke Depok ya kan, karena Depok. Pas pertama kali gue daftar nih bawa berkas gitu, kepala sekolahnya gue inget banget nanya kayak gini. Ini kamu yakin daftar di sini? Kenapa nggak daftar di SMA 1 aja? Gue bilang nih orang missing the point anjir. Maksudnya apa? Gue ke SMA 1 beda jaraknya 2 juta kilo. Jauh banget anjir SMA 1. Gue seenaknya aja nanya kenapa nggak ada. Aduh. Kalau bisa kepala sekolah dibilang missing the point bangsat. Nah itulah letak gue nggak ngerti orang lainnya. Maksudnya apa? Di situ gue baru oh iya kan mungkin persepsi dia beda kan sama gue kan. Tapi gue kan nggak ngerti orang lain kan. Ya gue langsung aja ngomong, ya ini mah missing the point pak. Kalau saya tiba-tiba pindah ke SMA 1 buat apaan? Gue bilang. Belum tentu kepala sekolah Depok ngerti missing the point bro. Terus akhirnya ya udah kan gue bilang udah, terus akhirnya gue nggak jelasin ke dia, cuman masukin loh variabelnya tuh pertama ya buat nyaman atau enggak ya kan. Nah ini kan pertama nih kenyamanan nih. Nah kenyamanan gue kabur dong dari Jakarta secara senior gue udah tersebar nih kan di 34, 70, 6 segala macam. Cabut dong ke Depok kan. Satu variabel kedua, yang namanya kenyamanan itu juga ditentukan salah satunya oleh jarak. Lo bayangin kalau gue harus bangun jam 5 pagi tiap hari, mampus lah gue kan, lulus langsung botak anjir gue gara-gara kecapean bangun paginya anjir. Belum dibully di sekolahan. Iya, udah capek bangunnya tau gak, buset jam 5, gila aja kan. Nah akhirnya gue harus mempertimbangkan dong yang namanya variabel jarak cuy, ya kan. Nah itulah yang membuat kenapa SMA 6 paling deket dari rumah gue, that's it. Ditanya lagi kenapa gak SMA 1 aja, SMA 1 jauhnya di mana? Aduh gila ya, gue ke SMA 1 sama aja frustrasinya sama dibully. Tapi ini ya, tapi gua tuh berkebalikan dari lu. Kalau gua soal bullying apa segala macam, gua SMP tuh kelas 1 gua dibully. Terus gua ngerasa kayak bokap gua sibuk, bokap gua capek, nyokap gua juga gua nggak pengen tiap hari pulang ngeluh karena gua liat nyokap gua juga capek ngurus adik-adik gua apa segala macam. Jadi gua kayak I have to do something with myself gitu. Jadi gue harus ngapain nih, gue ikut taekwondo, gue ikut karate apa segala macam. Gue ikut jam 3 lagi, gue kelas 3 gue megang tuh SMP gue. Gue megang SMP gue. Lo megang tim gitu? Enggak, kayak wakil lah, lu wakil SMP lu gitu? Bukan. Gimana?
aduh bahasanya nggak relevan ya karena dia dulu dimusuhin di SMP. Jadi informasi-informasi lu kepala ini preman apa yang ya pokoknya megang alpha male asik. Ya, Kalau dalam bahasa boleh. biologinya itu lah ya. Lu tau gak sih kalau di kelompok apes atau gorila itu selalu ada alpha male. Iya, maksud gua jadi di situnya lah SMP kelas 3. Terus habis itu kayak gua ngerasa cewek-cewek pada takut sama gua, terus kayak tiap kali ada masalah yang gak relevan sama gue disuruh ngewakilin sekolah gue buat entah berantem apa segala macam. Dan gue juga saat itu emang cuma megang karena tangan kosong, bukan main bareng kayak celurit apa segala macam. Gue juga takut gitu, takut ngerepotin emak bapak gue juga kan kalau gue kenapa-napa. Terus isinya terus kayaknya gue harus nyari cara lain, gimana caranya gue buat bisa fit in ke orang lain tanpa harus kayak gini nih, apa ya gitu. Ya udah akhirnya bercanda. Oh, disuruh mulai. Canda. Jadi tiap kali dikatain gue iya dong, iya gitu. Apa orang tuh gemes sama gue kayak, "Masa anjing lu marah kayak apa kayak?" Ya gimana bro, abis daripada nggak punya teman gitu. Iya. Jadi rasa takut nggak punya teman itu lebih kencang dibanding kayak rasa sakit yang ada di hati gue. Jadi kayak, oh tapi lu tuh merasakan sakit tuh pas lu dikatain atau apa? Iya, karena ada difference ya sama gue sih. Iya, gue perasa banget orangnya soalnya. Jadi lu cuek dengan sadar ya berarti ya. Maksudnya kayak lu sakit, tapi ya udah gue nggak keluarin gitu. Iya. Nah kalau gue nggak, jadi kayak gue cueknya emang karena gue nggak merasakan apa-apa. Membaal ya. Anjing, baal. Tapi di sisi lain ya maksudnya akhirnya gue dapat proses hidup yang akhirnya gue jadi kayak lu. Oh gitu. Jadi lu udah nggak merasa gitu. Iya, jadi nggak merasa kayak misalkan kayak emak lu lonte gitu. Ya iya. Kok lu tahu sih? Oh iya, bapak lu kemana dari rumah gua ya gitu. Jadi kayak Oh, nah jadi kayak iya. ya jadi kayak bentuk defense gua adalah ke mereka bukan dengan cara gua nyerang balik, tapi yaudah lu bercandakan ke gua bercandain balik nih. Tapi kalau lu abis itu lu berantem, maksudnya lu ribut sama gua gara-gara masalah itu, kan jadi kayak lu nggak asik di tongkrongan, lu maunya ngecengin orang tapi dicengin nggak mau, gitu. Nah kalau gue kadang sebenarnya sebenarnya lebih ini kali ya, faktor utamanya mungkin kadang gue memikirkan konsepnya ya, kayak maksudnya lonte di sini tuh maksudnya apa nih gitu kan ya. Kayak gue kan nggak punya ide nih, ini lonte nih apa nih maksudnya gitu kan. Nah sehingga kadang-kadang tuh gue kerja seks komersial. Ternyata itu kan kerja seks komersial nih. Setelah gue lihat lagi, ya udah it's just a profession gitu kan, sebuah profesi. Selama itu mutual consent, gue juga nggak melihat itu suatu hal yang disrespectful gitu. Maksudnya kayak bahwa gue harus menghina itulah gitu kan. Kalau misalnya emang ya ibaratnya dia nggak merugikan siapapun mungkin atau gimana, ya gue juga nggak bisa menghakimi dia atau gimana kan. Ya, jadi gue akhirnya melihat itu netral aja nih, kayak gue dikatain kayak lonte lu kan sama aja kayak misalnya pengacara lu kan gitu. Kayak sama aja buat gue jadinya, ngerti nggak? Karena ya udah profesi kategori selesai. Sampai kayak gue tuh berpikir kayak gue tuh pengen kan gue ngeliat nih sekarang realitanya itu kan bapak suka main lonte segala macam gitu kan. Yang udah berkeluarga gitu ya. Itu rada rada problematik sih kalau. Terus gue tuh kayak pengen ke masa lalu gue, gitu. Terus kayak gue bisikin gue waktu gue SMP apa gue SMA, gue bilang kayak, lu kalau dibilang mak lu lonte apa segala macem, bilang aja kayak bapak lu kayak main lonte aja gitu. Iya, kata gue liat kayak anjing ya, keras juga ya kehidupan pernikahan. Gue bilang kayak, iya, orang-orang yang misalnya cewek-cewek gitu, dasar lonte lu gitu, kayak emang bapaknya yakin gak main lonte gitu, kayak semua tuh kayak bertanya-tanya karena kita sudah melihat realita yang lebih luas gitu. Maksud gue di bagian itunya juga kadang-kadang kita jadi kepikiran kan, orang-orang yang pada profesi ini kenapa jadi dikatain ya? Maksudnya apa hubungannya dia sama masalah hidup gue, kok jadi profesi dia jadi dikatain gitu? Jadi kayak muka-muka kayak lu mah nggak cocok jadi dokter, muka-muka kayak lu mah nggak cocok jadi artis gitu, kayak kayak mungkin. Tapi kalau gitu kan artis sama dokternya justru diposisikan tinggi ya. Iya. Kalau ini kan maksudnya diposisikan rendah nih. Iya. Nah, gue juga pernah kayak muka-muka kayak lu mah cocoknya jadi tukang ojek gitu, iya kan, ada. Maksudnya kenapa jadi profesi orang kita rendahin ya? Maksudnya gitu nggak sih kadang-kadang kayak kalau jadi lu mah ngatain gue aja gitu, kayak mendingan lu kalau ngatain gue kontol lu bangsat lu gitu aja, udah ke gue aja. Iya. Kenapa jadi ngatain nih orang-orang yang nggak ada hubungannya sama kita nih, sama conversation kita. Gue inget banget waktu gue dihujat-hujat sama orang tuh kayak ada yang gitu kayak mampus lu gitu, dagang bakso lu sana. Maksud gue kayak ya nggak apa-apa, maksud gue kayak selama gue bisa menghidupi anak istri gue ya nggak apa-apa. Cukup ya. Iya, maksud gue kayak kenapa orang-orang yang kayak gini tuh suka merendahkan profesi yang sebenarnya tiap hari mereka temui gitu dan mereka butuhkan. Ngerti nggak sih, kayak misalkan mampus lu sekarang lu diboikot lu jadi tukang ojek lu sekarang. Ya suatu hari gue ketemu sama lu gimana? Maksud tuh kayak apalagi sekarang di dunia ojol ya, dimana kayak lu sebagai komedian mau ngojol juga boleh. Ya boleh, ya nggak apa-apa. Maksud gue kayak kenapa gue aja yang nggak pernah merendahkan posisi mereka gitu, karena menurut gue mereka perlu gitu, mereka ada dan mereka
dibutuhkan lah gitu dalam kita bermasyarakat gitu, entah buat makan, entah buat servis dan segala macam. Kok lu bisa-bisanya gitu kayak ngerendahin pekerjaan yang setiap hari lu butuhin itu doang sih iya gitu. kan? Nah itu iya emang makanya gue juga nggak pernah cocok sama ya mockery atau hinaan yang kayak gitu yang berbasis profesi manusia lain. Iya betul iya sih. Kan kita ngomongin soal rasionalitas ya. Di pekerjaan yang berbasis passion itu sulit ngomongin hal yang rasional. Misalkan gitu kayak kompetisi nyanyi, semua orang pengen banget menang. Walaupun ada satu peserta yang suaranya emang ya udah anjing dia di juaranya deh gitu. Tapi masih ada kayak tetap aja gue pede gitu ya. Iya gitu. Ya sebenarnya sih kalau itu emang agak susah juga sih ngejudge Ya, rasionalnya kayak, juga gimana ya, karena iya, itu kan kayak, bukan ranah itu kan gak rasional juga. kan kayak. Ya itu emang ranah subjektif juga ya, sih masalahnya sih. Kayak hal yang paling rasional pernah gue lakukan saat gue kompetisi adalah gue lagi KKN, kalau gue KKN gue gagal, gue nggak bisa skripsi. Berarti gue udah cuti 2 tahun, kayaknya gue nggak bisa lulus nih dari sastra. Lu sastra berapa lama sih lu kuliah? 7 tahun. Oh. Gue harus pilih nih antara kompetisi stand up. Iya, kan biar ilmunya keserap lebih banyak. Ya, alasannya sih gitu. Siap. Padahal mah miskin. Ya, jadi kayak gue mikirnya kok apa tadi terakhir Lo skripsi KKN? Iya, skripsi KKN atau gue lanjutin stand up gitu. Terus gue bilang kayak rasionalnya tuh kayak oke, untuk gue ngisi bisa transfer nyokap segala macem, kalau gue menang 100 juta gue bisa nafkahin, gue ngasih ini ke nyokap gue gitu kayak. Tapi itu kalau menang chance 1 banding sekian nih, risikonya ada nih ya kalau nggak menang. Tapi kalau gue lulus kuliah itu yang mak gue mau. Mak gue nggak minta gue jadi juara stand up, mak gue minta gue jadi sarjana. Tapi rasional gue lagi berpikir kayak cuma 2 orang yang diingat tapi juara. bukan berarti lo nggak selesai kan kalau misalnya lo ikutan stand up-nya kan. Tapi KKN gue jadi terbengkalai karena gue jadi ketua koordinator desa, kordes gue. Oh. Iya, jadi gue dipantau karena gue paling tua, jadi makanya gue di situ koordinator desa. Jadi kayak Iya. jadi kalau ini tuh antara 2 pilihan, terus gue bilang kayak ini menang belum tentu, kalah juga kalau di tengah-tengah gue nggak jadi apa-apa. Karena setahu gue hidup itu cuma antara di atas banget atau di bawah banget. Di tengah-tengah tuh nggak diingat orang. Udah gitu aja. Gitu jadi ya? kayak ya antara lu jadi seseorang yang memang benar-benar jadi juara, atau enggak lu jadi orang-orang yang ibaratnya kayak Anji, kayak siapa gitu yang ditolak Indonesian Idol, tapi punya karir sendiri. Padahal dulu Anji ditolak Indonesian Idol, padahal dia eliminasi pertama, tapi karir mendingan begitu. Walaupun gue tidak membayangkan kalau abis itu karir gue membaik gitu. Tapi kayak ya udahlah, mendingan keluar pertama dibanding kayak gue nyerah tengah-tengah gitu. Iya. Dan ini pemikiran lebih rasional menurut gue, kayak ya udahlah kuliah aja deh gitu. Oh gitu. Iya, karena gue juga kayak ngerasanya belum tentu juga karir gue di stand up gitu. Sebenarnya sih lu milih yang ya karena rasional itu kan lebih soal proses ya. Jadi kalau gue ngeliatnya ya lu milih yang satu atau yang lain tadi sebenarnya sama-sama rasional aja sih kalau berdasarkan prosesnya ya. Iya. Maksudnya membedakan rasional dan irasional itu sebenarnya lebih kepada sadar atau enggak sih. Irasional tuh kayak lu mikir secara sadar, lu benar-benar ngecek kalau gue milih ini apa sih sih benefitnya, risikonya, kalau milih ini apa sih benefitnya, risikonya. Itu sebenarnya itu rasional. Irasional tuh biasanya ya out of impulsive atau ibaratnya nggak mikir langsung bertindak. Nah itu kira-kira kayak gitu biasanya yang disebut dengan irasional lah. Nah kalau dari proses lo tadi sih terlepas dari apapun yang lo pilih ya itu udah pilihan rasional. Lo udah pertimbangin dengan segala ininya. Gitu. Dan gue liat lo rasional banget karena untuk seorang anak dari keluarga broken home, lo nggak ngecat rambut pink sebelah, nggak ada piercing hidung, nggak ada. Memang ada kayak gitu ya? Ada. Itu stereotip atau memang statistically lo ngelihat common? Mungkin sepatu juga. Doc Mart, sobek, tote bag. Mungkin jenis broken home-nya juga kali ya. Sama nongkrong sama cowok semua gitu. Gue termasukin nongkrong sama cowok semua juga. Karena rasional itu kan. Cuman maksudnya karena gue lihat kayak gue suka iseng gitu kayak tato acak-acakan. Terus kayak piercing sana sini. Itu kayak gue tuh pengen nyapa dengan basa-basi yang lain gitu, cuman kayaknya broken home gitu. Mukanya bitter. Lu keluar dari situ duluan. Lu broken home ya gitu. Gue itu yang langsung terlontar. Iya. Makanya gue sedikit paham ketika gestur lu, cara ngomong lu, cara lu ngerespon sesuatu tuh dengan tegas, dengan lugas, dengan tek gitu, karena untuk beberapa hal gue pun begitu sih. Kayak anjing apaan sih, kayak piercing di mana? Gue juga nggak bakal piercingan.
Terus gue bilang kayak, Lu nanya piercing di mana buat apa gitu ya? iya kayak karena gue juga nggak bakal piercingin kayak Nah, gitu itu gitu. dia, Terus iya. kayak Iya. gue pengen nanya Doc Mart beli di mana, store-nya banyak gitu Iya. kayak gue mau nanya tote Lu bag. mulai dari mana nih jadi? Iya, Ya udah jadi langsung kayak aja. Broken Home ya. Gitu langsung gue tanya begitu. Tapi emang Iya. ya Good idea. statistically ya mayoritas ya iya sih. Iya, nah gitu. itu kayaknya juga lumayan banyak ya, of course ya lagi-lagi didikan dari nyokap gue lagi sih Iya. sebenarnya karena Masa lu gak ada pelarian sih? pelarian tuh masih gimana tuh? Maksudnya kayak dengan ya nggak bisa juga dibilang pelarian ya karena lu Gue ya misalnya enjoy hidup lu dibully apa segala macam lu kayak fakta terus kayak lu nyari apa sih gue harus ngapain kayak nunjukin kalau gue tuh nggak culun, gue tuh gimana gitu enggak. Lo ngikutin ceritanya Robin kan ya? Robin. Si Nico Robin. Iya. Kan dia sebenarnya nggak ngelakuin apa yang aneh-aneh kan, maksudnya ya udah dia Iya. stick dengan dirinya aja gini. Iya, tapi stigma dari orang yang nilai dia anak membawa Apapun sial apa itulah, segala macam iya. Nah kalau gue kan juga kira-kira gitu dalam artian ya mungkin bedanya rada beda dikit sih, mungkin Robin lebih mempertimbangkan omongan orang mungkin dibanding gue ya. Iya. Kalau gue kan lebih kayak ya udah gue netral aja dari omongan orang. Oh dia nggak Gua peduli jalanin. kan gitu makanya juga. dia bilang waktu di awal-awal sebelum kenal diselamatin di Water Seven. Hah? Di mana di tempat si P9 itu dia kan manggil Rufi kan si Jerami si Oh, namanya aja dia nggak tahu ya. nggak mau nyebut Oh, iya, karena nggak dia nggak mau. mau ada attachment. Iya, nggak mau. Nah itu gue kayak gitu. Ya, iya lu nggak usah bilang lu beda sama Oh. itu sama lu Sama. sama Robin. Nah iya berarti sama. Iya sama. Nah maksudnya ya kan kayak gitu kan jadi ibaratnya omongan orang juga nggak jadi faktor dong Iya, ya kan. betul. Nah terus persepsi yang dibangun di dalam hidup gue kan nggak ada persepsi bahwa gue tuh ini hidup kita bermasalah nih kan enggak. Maksudnya nyokap gue kan juga kayak just slow aja chill Dari awal gitu. sudah dibilang kalau memang nyokap lu tuh tidak pernah ada komparasi kayak lihat dong Nggak ada anak ini." komparasi Iya, dan iya. nggak ada adjektif yang dipakai juga. Maksudnya dia juga nggak mendeskripsikan hidup kita tuh susah gitu, enggak. Iya, Nah iya. ketika gue dibully nih ya udah gue cuma ngeliat oke, dia nggak sepakat sama gue, that's it kan. Maksudnya dia disagreeing sama gue dan gue ngeliat disagreement itu sebagai sesuatu yang normal aja di antara manusia. Ya udahlah gue bisa nggak sepakat sama dia nggak sepakat sama gue, ya udah. Jadi gue nggak melihat itu sebagai suatu apa ya, maksudnya perkara yang gimana-gimana gitu loh. Jadi kalau dibilang pelarian juga gue bingung lari dari mana juga Iya, gitu. betul. Kayak gue Karena- fine-fine aja hidup gue gitu loh. Karena Kayak gitu. nggak ada yang lu lari dari mana pun juga nggak ada karena emang hidup lu baik-baik aja. Iya, Karena- yang biasa terjadi di broken home yang dimana orang butuh pelarian segala macam tuh karena kondisi rumahnya ini emang broken yang masalah gitu loh. Maksudnya yang mungkin orangnya berantem atau iya, apa gitu. iya. Kok keluarga gue kan nggak gitu, maksudnya nyokap gue nggak gitu. Bokap terimain gua nggak aja gitu. maksudnya kondisinya begini ya udah gue nggak Ya biasa aja kayak udah pokoknya gue nggak sama bokap lo, udah Nah. bokap lo nggak ada di sini, that's it. Maksudnya nggak ada nuansa bahwa ini kita masalah besar nih gitu, nggak ada gitu loh. Kayak iya, gitunya iya, sih iya. sebenarnya. Kalau ini menjadi masalah buat gue, solusinya apa? Kan tadi misalnya gue cabut Betul. nih, pindah ke SMA Iya lain. iya. Nah yang menarik pas gue pindah ke Depok adalah kan pertanyaan berikutnya, lo nggak dibully kan di sono gitu kan, lo nggak dibully lagi. Kan padahal gue masih orang yang sama kan, masih Kania yang kagak ngerti orang lain, ngomong asal-asalan segala macam Iya. ya kan. Kenapa lo nggak dibully lagi sana? Ini SMA paling bawah nih passing grade-nya Iya. gitu ya. Maksudnya apa? Ini orang-orang yang datang ke sini adalah yang nggak keterima di sini. Mereka mana punya confidence untuk melakukan bullying, ya? Ngerti lah? Hah? Ibaratnya sesama losers ngumpul, mau ngapain? Siapa yang mau dibully, siapa yang mau ngebully kan? Nah, kagak ada hierarki, paham lo? Nah, itu aja gue bilang, nggak terjadi tuh di SMA gue bullying. Emang nggak ada. Dan emang gue selalu bilang, ya kan kita sesama losers cuy. Hahaha gitu anjir. Iya, itu aja. Padahal dia tidak loser, dia memilih ada di situ. Maksudnya lo ngerti? Bangsat ketawanya kenceng banget lagi anjing. Jadi Dia enggak, masih sengaja jadi queen di situ, diam-diam queen. kagak itu dia itu maksudnya gue tetap bilang kayak ya gue sih emang menghindari bullying, gue juga bilang anjir gue menghindari bullying aja tuh di Jakarta. Enggak, gitu. lu tuh ngomongnya, kita kan loser di sini Ya, gitu. emang. Iya. Cuman kalau yang lain emang mau nggak mau di situ. Kalau Kalau lu kan sebenarnya punya pilihan. ya gue kan nggak bilang soal itu lah. Apa relevansinya gue ngomongin itu elah udah tinggal bilang aja iya, apa susahnya sih? Iya Tapi emang jadi beda, Same maksudnya losers orang tuh gitu. jadi beda gitu. Jadi kayak anjing, oh ternyata lu pinter gitu. Bangsat. ya udah terus ya makanya jadi gue di situ nggak terjadi tuh ya kan karena kayak nggak tahu some sort of mungkin confidence level atau apa yang nggak ada ya sehingga nggak terbentuk tuh yang namanya lu tuh kan tipikal geng di Jakarta yang Iya. there's queen and king and Iya, stuff iya, tuh nggak iya. ada di SMA 6 gitu loh, nggak ada. Dan apalagi yang paling menarik nih, lu tau nggak kan papan di depan sekolahnya ada tulisan nih slow down.
Iya. Nah menurut gue karakter sekolahnya tuh emang slow down gitu. Padahal niat tulisan itu untuk buat orang mobil, nyebrang. iya, buat mobil-mobil motor slow down gitu. Tapi setelah gue lihat manusianya aja slow down juga, ngerti gak lo? Nah, gue udah ada semacam apa ya reflection lah, mungkin refleksi lah ya, bahan refleksi lah. Kan dari tadi kan kita kayak ibaratnya ngomongin kemiskinan tuh sebagai suatu masalah gitu kan. Maksudnya kayak ya ini lo nggak bisa beli ini, nggak bisa beli ini gitu. Jadi itu jadi masalah. Nah padahal kan sebenarnya kita menentukan suatu masalah atau bukan tuh nggak absolut gitu kan. Maksudnya tergantung lo punya tujuan atau kebutuhan itu atau enggak dong ya kan. Nah jadi sebenarnya nggak secara langsung kita bisa bilang bahwa kalau misalnya gue nggak punya internet itu berarti masalah. Sebenarnya belum tentu kan. Betul. Karena tergantung dia mengganggu tujuan hidup gue atau enggak gitu. Nah maka dari itu, dari situlah kenapa gue nggak bisa langsung menyimpulkan aja nih ketika gue hidup di posisi itu, gue langsung menyimpulkan gue hidup dalam masalah nih. Sebenarnya gue nggak bisa langsung begitu dong, karena ternyata gue nggak punya kebutuhan akan itu. Nah karena gue udah terbiasa nih hidup dengan basis kebutuhannya apa, terus itu fungsional lah dipenuhi. Iya, gue punya kebutuhan ini atau enggak, kalau enggak ya nggak usah gitu, nggak perlu dan gue nggak bermasalah kalau gue nggak punya itu. Sehingga sampai sekarang pun gue kayak gitu, gue bukan tipe orang yang kalau orang lain punya rumah, mobil 10 atau apa tuh jadi penting buat gue ngerti nggak? Karena ya udah tergantung kebutuhan kita gitu. Nah itu sih menurut gue lumayan penting juga ya, karena biasanya kayak orang-orang tuh kayak memakai konsep kebutuhannya punya orang lain gitu. Betul, iya. Jadi dia merasa hidup dalam masalah padahal kagak Kayak gitu. Misalkan, Padahal ya lu mah nggak butuh itu buat apaan juga, Bos. Sebenarnya nggak punya mobil mewah nggak masalah, tapi karena dia ngeliat YouTuber. Jadi kayak ngerasa itu masalah. Iya, jadi kayak hidup gua nggak boleh gini nih. Iya, di umur 20 dia udah punya BMW, di umur 22 dia udah punya rumah apa segala macam. Iya ya, kadang-kadang kita nih saat kita susah kita punya banyak hal yang kita inginkan tapi sebenarnya bukan kita gitu. Tapi apa yang kita lihat di lingkungan gitu, kayak saudara kita gitu, tetangga kita udah punya jabatan di perusahaan mana, terus kita dibilangnya kayak iya dia aja di umur segini bisa ya, kok gua masih nongkrong-nongkrong aja gitu. Nah sekarang kan kayak ketika gue berawal dari orang tongkrongan gitu, selama ini gue dikelecehin orang kayak ngapain sih lu nongkrong mulu, kerja kayak lu apa segala macem. Di posisi sekarang mereka kayaknya nggak terima gitu. Lu kerjanya nongkrong tapi gini-gini gitu. Kayak gini maksudnya gue kayak siapa sih yang nggak pengen kerjaan kayak gini gitu. Cuman kan kalau kita flashback ke belakang kayak ya gue juga sebenarnya nggak kepikiran buat nyari duit begini, maksudnya kayak ya lagi-lagi ya orang juga punya asumsi yang menurut gue juga salah ya akhirnya terbukti salah gitu loh, bahwa misalnya nongkrong itu nggak berguna gitu. Ya sebenarnya udah salah jelas gitu kan. Ya kenapa? Jelas-jelas banyak banget yang namanya benefit itu muncul dari bersosial dong, karena kan manusia mamalia sosial, ya kan? Keren. Ini coba. Dari orang yang nggak peduli manusia. Lah kan justru itu loh. Growing. Ngapain sih ya growing? Kenapa gue jadi learning ini dong? Ya karena gue ngeliat oh iya ini gue kena masalah di sini gara-gara gue gini. Nah gue belajar dong jadinya kan. Nah makanya pas gue udah mulai belajar gini, oh ternyata ini poinnya nih, harusnya gue belajarnya dari dulu kayak gini gitu. Kalau misalnya kemarin gue mainnya kayak gini, pasti bisa lebih smooth nih, gue nggak kena kebentur sama sini gitu loh. Iya nggak sih? Iya betul. Ya kan, nah kan itu kan growing, belajar. Nah jadi Kania yang dulu yang tadi diceritain, sudah beda sama Kania sekarang. Maksudnya konsep-konsepnya udah berubah nih, konsep-konsepnya banyak yang berubah nih. Gitu. Tapi konsep-konsep lu terhadap diri lu masih ada, tetap sama, tapi lu ngasih additional kan? Iya, beberapa hal lah gue mau ngoreksi, misalnya kayak tentang relationship ya. Si Sabda tuh kan suami lu nih sekarang nih, terus kayak how much he gave effort to make you like this? Apa dia nggak effort sama sekali tapi lu yang berpikir? Sebenarnya effort dia cukup sederhana ya. Dia sebenarnya awalnya lebih kayak dia ngebangun argumen yang jelas aja sih, kayak why I should be that gitu kan. Kayak maksudnya gini, nih gue punya option nih, gue layout nih opsi-opsi gue. Nah dia bilang ya kalau kayak gini variabelnya gini dong, kalau kayak gini variabelnya gini dong, sampai akhirnya terbukti bahwa ini dong choice yang paling tepat. Ya udah, gue harus terima dong, karena argumennya dia nggak terbantahkan lagi gitu. Oh, gitu. Jadi Sabda pakai itu buat lu. Dan gini juga. Pertama gini sebenarnya awalnya gue naksir kan. Gue naksir, tapi dia bilang gue nggak mau sama lo kalau lo kayak gini konsepnya. Karena gue konsep relationship-nya committed
serius, emotional bonding. Kalau lo nggak mau attach, gue nggak bisa karena gue orangnya all in kalau gue berrelationship. Sabda gitu. Gimana ya kalau gue gini, tapi gue kalau berubah rugi atau enggak gue harus ngitung dong ya kan. Gimana kalau nanti gue berubah ternyata ngerugiin hidup gue gitu kan. Betul. Nah, tiba-tiba dipakai ke kerjaan. Menariknya si Sabda ini manusia yang ngerti manusia lain banget. Yeah. Jadi gue belum ngomong nih, dia udah nebak bahwa gue pasti kepikiran itu. Nah, tiba-tiba dia langsung aja ngomong, nih sekarang gini aja deh, sekarang lu layout ya, matrix variabel yang lu pakai buat bikin pertimbangan lo, sehingga lo mau jadi kayak gini terus lamanya. Nanti gue atahin satu-satu gitu variabelnya. Gue bener belum ngomong bahwa gue kepikiran, gue lagi mikirin itu gitu. Nah tapi dia udah nebak bahwa gue pasti mikirin itu. Lu bikin? Kayak gue bikin, gue deep conversation kira-kira 3 jam lah, 3 jam, 4 jam lah ya, untuk bahas itu doang. Sampai akhirnya gue jadi ngeh bahwa oh iya mungkin ini justru jadi lebih tepat karena gue salah nih variabelnya gitu-gitu loh, ngerti gak sih? Dikoreksi satu-satu gini-gini. Dan evidence-nya juga maksud gue juga evidence-nya dia juga serius sih. Misalnya kayak orang-orang dia benar-benar nunjukin real case-nya juga gitu. Sabda tuh gue banget, gue jelasin gitu juga ke bini gue. Sabda tuh gitu, jelasin gini-gini. Nah karena gini, nih yang menariknya soalnya gini sebenarnya ya, kenapa sih dia juga bisa easily sebenarnya membandingkan antara lo committed atau enggak, attach atau enggak sama ini tuh kenapa lebih baik attach dan segala macam, karena guanya sendiri sebenarnya punya keinginan untuk punya anak kan, berkeluarga lah gitu. Tapi not necessarily dalam format pernikahan. Pernikahan atau apa gitu. Enggak. Nah, cuman dengan kondisi gue mau kayak gini, kalau kayak gini nggak optimal gitu loh. Nah, makanya dia bisa jelasin, enggak lah kalau lo maunya kayak gini, ya ini yang optimal dong, gini. Lo harus hitung ke depannya, future variable harus diambil gitu kan. Lo kalau cuma ngebayangin 5 tahun depan mungkin fine, tapi kalau 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun ke depan, nah baru deh tuh abstraksi gue jalan, mathematical formulanya juga jelas gitu loh. Nah dari situ gue ngelihat jadinya ya, jadi I can see clearly bahwa oh iya, cara gue nih nggak optimal nih. Oh jadi waktu lu suka sama Sabda, berarti Sabda juga suka sama lu, cuman gue sih nggak tahu dia suka sama gue atau nggak, karena gue yang ngerasa duluan dan gue yang kayak ibaratnya gue ngomong dan gue yang berusaha segala macam, karena nih orang yang bangsat nih orang jatuhnya, ngerti nggak lo? Nah tapi gitu orangnya, enggak gue nggak mau kalau gini-gini gitu, anjir, serius sih kayak gitu orangnya anjir. Ngeri banget Sabda ya, menaklukkan Cita Irlandi. Jadi dia bilang gue gak mau kalau kayak gini-gini. Ngedapetin lo tuh bukan PDKT tau sebutannya. Apa sebutannya? Conquest. Kenapa tuh? Ya Conquest tuh kayak mau slaying dragon gitu, kayak mau nyelamatin putri dari kastil di atas gitu. Conquest itu. Kenyataannya si Sabda lebih kayak ya udah being himself aja gitu kan sebenarnya. Karena Conquest lu bangsa. Sama si Bunda nih, lu punya backstory yang berbeda. Maksudnya secara intelijensi juga beda nih. Maksudnya secara pemahaman akan sesuatu tuh berbeda sama Bunda. Tapi gue nggak nyangka ya dalam pernikahan lu dan Sabda terjadi hal yang serupa di rumah tangga gue. Jadi si Bunda itu dulu kalau nonton sesuatu tuh kalau enggak yang sedih drama atau enggak yang horor. Cuma itu doang pilihannya. Action gitu dia ngantuk, nggak suka. Action apa sih? Pokoknya antara dia ngebuat dia nangis atau nggak ngebuat dia kaget, udah gitu aja, serem gitu. Anjir itu gue juga nonton horor sih. Iya kan? Terus kayak apa ya, maksud gue kayak cewek nggak pinter atau pintar atau tidak pintar gitu. Emang semua tugas kepala rumah tangga itu memang bikin SOP pernikahan gitu, kayak terus kayak lo harus punya effort buat nggak cuma ke karir lu, tapi buat pasangan lu. Dan menurut gua ketika lu dapat pasangan yang mau effort sesuai dengan apa yang dia lakukan di pekerjaan lu, menurut gua lu nemuin seseorang yang tepat buat lu gitu. Karena nggak semua laki-laki mau melakukan yang sama. Jadi kayak dia ke karirnya kayaknya belak-belakan banget, kayaknya wah anjing gaspol lah gitu. Tapi sama istrinya kayak udahlah ngapain sih jelasin, capek gue udah pada ribut gitu. Tapi Sabda masih mau kayak gini loh plot twistnya. Oh kalau Sabda gitu, emang sangat-sangat gitu, justru kan dia kan teacher juga. Dan enggak, soalnya dia juga orang yang sangat-sangat family person gitu loh. Maksudnya dia berangkat dari background keluarga yang harmonis, yang sehat segala macam. Queen of Ice gitu kayak. Iya kan, kayak Sabda dia tuh kayak people person, family person yang bener, bisa ngobrol sama semua orang segala macam.
Jadi ya dia juga building semua hal tuh di atas relationship-nya justru. Makanya matters banget dong buat dia relationship-nya sehat relationship tuh bener nih kayak gitu. fondasi semua apa yang Nah, dia bangun buat dia sekarang. itu Iya, foundation sama kayak gue lah gitu. Lo juga gitu kan. Nah, makanya jadi penting dong buat lo untuk lu jangan gini dong, gini-gini ya kan, nilai-nilainya harus sama nih. Karena kalau enggak pas dia bikin keputusan masa lu 24 jam ya kan 24/7 lu ngikutin dia mulu kan nggak mungkin kan. Nah, sementara keputusannya dia bisa berdampak buat lo, coy. Betul. Ya enggak? Nah, kalau nilai-nilai beda, abis dong. Dia bikin keputusan berdasarkan ya gue sih ngitungnya gini. Nah, padahal hitungannya itu nggak pas sesuai dengan nilai-nilai lo kan. Apa yang penting buat lo, dia nggak perhatiin gitu. Oh, ini ternyata penting buat lo, nggak tahu gitu. Nah, kan harus nyamain dong jadinya what matters segala macam. Nah, itu yang kayak lu bilang kayak lu jadi awalnya cuma nonton One Piece cuma sekedar ini doang. Iya, ini apa sih pindah arc gitu kan, kayak si Bunda juga sama kayak nonton itu kayak ini apa sih, cerita tentang apa sih, terus gue bilang kayak ini Bun, kamu perhatiin misalkan kayak karakter si ini ketemu sama si ini gitu, coba nggak usah jauh-jauh, kamu bayangin aja orang-orang yang pernah ada di hidup kamu ini tuh kayak siapa gitu. Jadi kayak kamu akan nemu bondingnya dan kamu akan mulai menyadari kayak ada pilihan-pilihan hidup yang oh anjing kok gitu sih pilihan hidupnya gitu, padahal kalau gua begitu ya. Nah, mulai dari situ dulu, nggak apa-apa, emosional dulu aja nggak apa-apa. Tapi ntar lama-lama lu mulai kayak oh ternyata dia gini karena iya, terus kayak tiba-tiba dia mungkin kayak apa namanya, ketemu gua ke atas gitu kayak ayah, tadi aku lihat yang itu tahu yang When Camellia Blooms, karakter utamanya sama banget sama ayah. Jadi dia tuh ya berjuang, dia tuh gitu. Jadi kayak gue tuh ngeliatnya kayak ini dari seorang perempuan yang awalnya cuma nonton horor gitu dan dramanya juga harus yang sedih banget gitu, yang misalkan kalau lu Google tuh top 10 drama film gitu, kayak ya film-film di situ yang ya lah ini mah biasa aja menurut gua gitu, karena kurang relate gitu, karena banyak orang yang ngomongin aja. Nah, dia tuh sekarang udah mulai explore kayak mau nonton ini mau nonton itu, terus kayak dia laporan sama gua kayak ya nonton Mother deh yang di Netflix, sumpah itu ibu-ibunya jahat banget. Bunda nangis tau. Kenapa ya? Maksudnya kayak kan si ibunya kan bisa punya ini pilihan lain ya, maksudnya dia bisa kerja buat anaknya, tapi anaknya tuh baik banget sama ibunya juga nggak tahu diri. Harusnya kan dia punya anak yang sayang sama ibunya, dia berjuang buat anaknya kan ya, gitu. Kayak aku ngambil jurusan gini-gini segala macam buat Cio, tapi kok ibu itu nggak mau, bego dah ibunya gitu. Kayak hal-hal kayak gitu-gitu tuh kayak yang apa ya, menurut orang biasa, tapi menurut gua yang tahu progres gitu. Maksudnya Sabda juga kan ngeliat progres lu kan gitu, gua juga ngeliat ke proses bini gua kayak anjing ya, maksudnya kayak orang tuh pengen banyak gitu nge-DM dia gitu, Kartika sama gua aja daripada sama Uus gitu. Tapi apa ya, lu tuh nemuin Kartika yang udah kayak gini gitu, mungkin kayak nah Sabda juga sering bilang gitu. Iya kan, kayak iya, pas orang-orang kayak bilang gini deh, simpel aja deh, Twitter gua pas gua kenal dia tuh followersnya 2000 ya, kalau nggak salah 2000-an. Nah sekarang tuh 100 ribuan kan. Maksudnya apa sih di sini tuh, growth ini adalah bicara tentang berapa banyak yang mengerti gue, ya nggak sih? Betul. Nah berarti omongan gue udah makin dimengerti nih. Betul. Dimana sebelumnya omongan gue nggak dimengerti, gitu kan, bahasa alien, something yang orang anggap nggak ngerti nih, nggak masuk ke dia. Nah jadi growth ini menunjukkan hasil growth belajar gue dong ya. Oh berarti gue belajar gini udah makin ngerti gini. Nah ya itu orang nggak ngeliat itu kan. Ya datang-datang langsung udah pas ya dia udah ngerti gue. Ya dalam kondisi gue yang sekarang dong. Betul, lah gue sebelumnya mah lo nggak bakal ngerti gue cuy. Satu dari sisi fisikal juga sebenarnya Sabda tuh ngebentuk by the way, ngedirect nih dia. Karena yang lo bilang gue seksi gitu, mungkin kalau dengan style gue yang sebelumnya mungkin nggak benar-benar termanifestasi lah gitu tapi kan. kelihatan maksudnya lu punya ada potensi. Lu punya sex appeal tapi belum lancip. Belum terasah gitu kan. Sabda dong akarnya ya kan, karena kalau dia seleranya gini arah gini, baju gini gitu. Sama kayak Gobin nih, gue lagi anjing Sabda. Nah, kalau gue Sabda ikutin. Sabda respect, iya. Nah, gue mesti gue nggak peduli lah, mesti kalau bini gue dibilang seksi segala macam ya berarti bagus. Selama ini apa yang gue bilangin ke bini gue works gitu. Bahkan yang pertama tuh sebenarnya kalau dia naikin berat badan gitu, enggak, lu tuh terlalu kurus anjir gitu. Dia tuh ngomong kayak lu tuh terlalu kurus. Jadi kalau misalnya dia bilang nih, kalau misalnya gue suruh nge-score physical lu sekarang, ya 3 out of 10 lah. Dia bilang gitu sebenarnya. Nah, dia bilang hipotesis gue kalau lu naik 5 kiloan aja mungkin udah naik lumayan, bisa ke 6 atau 7 lah. Gitu.
DP hipotesis. Dia bilang juga, tapi gue nggak tahu nih ya berhasil atau nggak, gue nggak tahu. Anjing, ngobrol apa harus ada hipotesis. Nah, terus dia bilang, lo tertarik nggak nguji hipotesis gue? Gue bilang, oh ya udah, ayo cobain. Gitu. Gimana nih, mulai dari mana? Ya udah lo makan aja yang banyak, makan, naik nih gue 6 kiloan kan. Saya bilang, nah bagus nih lo, ya kira-kira 7 lah sekarang. Nah sekarang benerin bagian warna, dia bilang komposisi warna lo hancur anjing, kata dia. Baju lo, tas lo semua nggak bener warna lo gitu. Komposisi warna baju gua, tas gua, sepatu gua tuh kayak kacau-kacau semua. Sama dia nih, enggak, lo warnanya lo nggak bisa kayak gini, lo nyontek siapa sih gitu kan? Terus gua bilang, gue sih terinspirasi by Beyonce ya, goblok berarti lo, kata dia. Badan lo, kulit lo beda Beyonce, lo pakai fashion Beyonce, ancur di lo, paham nggak lo? Gitu, anjir. Jadinya gitu, oh iya ya, salah lo nggak Beyonce. Iya, maksudnya gue juga sering. Gitu cuy, dikasih tahu dia. Iya, gue juga sering kayak misalkan kayak si Bunda kan kayak gue kan kalau sama dia kan kayak gue mau scrolling ada cewek-cewek seksi entah apa segala macam kan cuek kan kayak biasa aja gue di samping dia gitu kayak. Nah kan buat big boobs person kan agak susah ya, maksudnya buat nyari yang model yang emang seksi tapi tidak terlalu vulgar apa gimana segala macam. Gue bilang gini, Bun, ini Bun cocok Bun begini nih. Yang seksinya pas gitu ya, iya, kayak elegan, segini aja, elegannya dapat, seksinya dapat gitu. Betul, kayak ini nih kelas. Dia bilang kayak, lu memang doyan liat tete gede, tapi dalam gue liat suka tete gede nih, gue bilang jadi ada referensi baju buat lu, bener gak gitu? Iya juga sih ya, iya nih, jadi gue gak harus kalau masa ngelihat referensi bajunya dari yang gak punya toke? Iya maksudnya. Gak pas dong di Anda gitu kan ya? Iya. Ya saya harus lihat yang ada dong. Masa tiba-tiba gue liat di Shopee pakaian perempuan tete gede, gak ada anjing gitu. Kategorinya gak ada gitu. Iya. Tapi yang gue suka dari Sabda sih, kayak dia living his life ya. Dia teacher juga, tapi di sisi lain kayak membebaskan lo untuk jadi Kania yang seperti biasanya, bahkan dengan versi upgrade. Itu menurut gue kayak iya, karena gimana? Ketika kita ngomongin soal guru kan kayak harus yang sopan, harus yang kayak politically correct yang gitu-gitu kan. Sabda tuh justru guru yang sangat-sangat membela anak-anak yang lu bilang tadi yang dikatain tukang nongkrong doang tuh. Dia justru seneng banget sama anak-anak kayak gitu. Oh iya? Karena dia ngeliatnya gini, sekarang gini lu dikasih aturan. Ini anak-anak ngeliat nih aturan dodol nih, gue gak mau ngikutin aturan ini. Ya berarti dia udah lebih cerdas dong dari aturannya. Nah makanya dia justru curiga nih gue, orang-orang yang nongkrong ini curiga nih justru. Kemungkinan dia justru bener nih otaknya, karena dia justru mikir gitu, bukan nurut doang gitu maksudnya. Nah itu dia tuh justru kayak gitu. Tapi gue sih berdoa semoga hubungan lo sama Sabda sih langgeng sih, karena dengan cerita dari lo gitu soal Sabda gitu, soal bagaimana ada perkembangan lu yang akhirnya bisa, ya orang cuma ngeliatnya kayak Kania sekarang kok seksi. Tapi itu semua cerita-cerita itu pernah lu ceritain di mana gitu? Belum pernah. Nggak ada tempatnya sih. Maksudnya nggak ada yang tertarik juga ya buat nanya-nanya ke situ ya? Kayak kalau ketemu sama lu tuh kayak mendingan tuh ngebahas hal yang lebih langsung ini elektoral ya kan, elektabilitas si A gitu kan di Pilpres 2024 gue elah gitu. Enggak, lu harus dengerin Kania, ini cerita Kania kocak anjing, goblok banget anjing. Goblok Kania, goblok anjing ternyata bangsat. Bocah awkward anjing. Iya. Thank you Kania sudah datang di Rosio Bisa. Thank you sudah bisa ngobrol banyak anjing, kaget sih gue. Thank you semuanya udah dengerin juga. Orang kaya lo, gue kira lo anjing. Ternyata bukan home bangsat. Miskin pada level atapnya bolong.